Yari-yari. Light novel dah kelar guys. Daripada kalian penasaran dengan kelanjutan light novelnya yang nggak tahu kapan rilisnya, mending kita bahas langsung ke web novelnya. Meskipun agak sedikit berbeda, tapi masih worth it sih guys ceritanya. Jadi tonton sampai kelar, biar kalian tahu bedanya web novel dan light novel ya guys ya. Tanpa banyak bacot, ini ceritanya. Cerita dimulai saat perang antara pasukan Rimuru dengan Kekaisaran Timur. Di situ, Kaisar Rudra dikasih tahu ultima jika para bawahnya yang dia percaya yaitu Dhamrata dan Kundu telah meninggoy. Saat mendengar itu, Kaisar Rudra seketika emosi. Rudra pun mencoba mengendalikan skill ultimate Justice King of Michael. Kaisar Rudra pengen ngebuktiin kepada teman-temannya dan para bawahnya yang sudah mati jika dia bisa mengendalikan skill ultimate Justice King of Michael. Kaisar Rudra pun menggunakan skillnya untuk memanggil para malaikat. Seketika langit di Kekaisaran berubah. Langit-langit di angkasa auranya jadi sejuk, seperti bau-bau nasi padang di siang hari. Aduh, jadi lapar aku pak. Setelah memanggil malaikat-malaikat kintil, tiba-tiba kondisi Kaisar Rudra mulai melemah. Melihat adanya kesempatan itu, Yuki mendekati Kaisar Rudra dan mengambil skill Justice King of Michael. Tangan Yuki melakukan kontak dengan Kaisar Rudra, dan kemudian dari kontak fisik itu muncul cahaya putih yang sangat menyilaukan mata. Kaisar Rudra sontak kaget. Dia hanya bisa berteriak kesakitan karena skillnya dicolong begitu saja. Rasa sakit yang tak terbayangkan menyebabkan pikiran Kaisar yang sudah hancur jadi semakin hancur. Sementara Yuki pun makin gembira. Yuki berkata, mungkin semuanya tidak sesuai keinginanku, tapi semuanya sesuai rencanaku. Dengan ini, aku baru saja memanggil para malaikat kintil tanpa menggunakan kekuatanku sendiri. Dan kemudian hal aneh terjadi di situ. Di situ terlihat seolah-olah Yuki sudah terbiasa menggunakan kekuatan barunya yaitu Justice King of Michael. Secara logika, hal itu nggak masuk akal. Ibarat gini aja cuy, kayak lu baru aja beli Hero Link atau Fanny, kan nggak mungkin gitu cuy. Lu langsung bisa make, ya kan? Tapi di situ Yuki mengucapkan hadir, dan dalam sekejap muncul 1 juta malaikat yang memenuhi langit. Para malaikat itu membutuhkan tubuh atau wadah supaya para malaikat bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Namun di situ, Yuki cuma memiliki 100.000 mayat. Yuki pun memerintahkan para malaikat untuk mengambil tubuh dari rakyat-rakyat tidak berdosa yang tidak pernah colai. Sontak Rimuru emosi. Bajingan kau Yuki, hentikan para malaikat kintil itu sekarang. Jangan libatkan rakyat tidak berdosa sialan. Tapi di situ, Yuki tidak peduli dan hanya melirik Rimuru dengan wajah tanpa emosi. Seolah-olah Yuki tidak mengerti apa yang Rimuru ucapkan. Namun tiba-tiba Rimuru mendengar suara goib begini cuy. Sayonara Rimuru-san. Saat mendengar suara goib yang entah dari mana itu, Rimuru menyadari jika di dalam tubuh Yuki itu bukan Yuki, melainkan sosok yang lain. Lebih tepatnya dia adalah Veldanava. Rimuru bisa memastikan hal itu karena Yuki orangnya bertipe ragu-ragu. Yuki selalu ragu-ragu untuk menghancurkan dunia, dan Yuki juga ragu untuk mengambil skill Justice King of Michael. Tapi kini Yuki berbeda. Yuki tidak ragu-ragu lagi. Yuki sekarang telah berubah menjadi ancaman yang nyata bagi dunia. Setelah melirik Rimuru, Yuki pun menghampiri para malaikat yang dia panggil. Yuki membangkitkan Kagali dan Vega dari jiwa-jiwa para malaikat. Setelah membangkitkan mereka berdua, Yuki melirik Rimuru lagi. Yuki berkata, "Yuh Rimuru, ayo main game. Jika kau bisa menghentikanku, kau menang. Namun jika kau tidak bisa, maka kau kalah. Hadiah dari game adalah dunia ini, dan kau kuberi waktu 1 bulan. Ingat itu Rimuru." Setelah mengatakan itu, Yuki meninggalkan tempat pertempuran. Di sebuah kastil di atas langit yaitu Istana Bintang Surgawi, para petinggi malaikat lagi berkumpul yang berjumlah 13, termasuk Kazarim dan Vega. Gak lama sebuah lonceng bergema dan pintu terbuka. Seorang pria muda ditemani seorang gadis mengikuti di belakangnya. Pria muda itu adalah Yuki, bukan, lebih tepatnya Veldanava di dalam tubuh Yuki. Di sampingnya ada gadis berambut warna merah muda dengan raut wajah tanpa emosi. Gadis itu bernama Lucia. Ketika Yuki duduk di tahta, gadis itu berdiri di sisi kanan Yuki. Dari sini kita tahu kan cuy, perbedaan LN sama WN. Jika di LN, di sini itu Michael sama Filwe. Sementara kalau di WN, Yuki bersama Lucia yang memimpin malaikat. Oke, balik lagi ke pembahasan. Lucia sontak berkata, "Tunjukkan rasa hormatmu." Seketika para bawahan Yuki atau Velda, anjing ribet kita sebut aja Yuki ya cuy, meskipun di tubuh Yuki itu Velda. Mendengar ucapan gadis itu, semuanya langsung berdiri menghormati Yuki. Yuki berkata, "Yo Mina."
lama tidak bertemu. Gak kerasa ya, lebaran kurang 3 minggu lagi. Bercanda, jangan marah gitulah. Aku beritahu kalian, panggil aku Velda, bukan Yuki. Dalam sekejap, suasana di sana menjadi sangat bahagia karena para malaikat kintil itu sudah menantikan cukup lama kedatangan penciptanya. Velda bermaksud untuk menyelesaikan semuanya dengan perang besar yang dia nyatakan kepada Raja Iblis Rimuru. Keputusan ini Velda pilih karena Yuki juga menginginkan duel melawan Rimuru juga. Bisa dibayangkan bahwa itu akan menjadi perang besar berskala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi kalau menurut kita para wibu yaitu web novel, di sini saat Velda Nava mati, Velda jadi amnesia, hilang ingatan gitu pak. Velda melupakan siapa dirinya. Velda pun mengembara ke banyak dunia, melewati keabadian waktu, sampai akhirnya dia menemukan jiwa Yuki. Saat Yuki belum memasuki dunia isekai kintil, lebih tepatnya saat Yuki masih SD, keluarga Yuki bersama Yuki, mereka bertiga keluar jalan-jalan dengan mobil untuk mencari cilok. Namun sayangnya, mereka mengalami kecelakaan tertabrak truk, yang kondisinya supir truk itu tertidur saat nyetir, dan hasilnya ibu dan bapak Yuki jadi meninggal. Kebencian Yuki yang menuntut keadilan karena insiden itu tapi tidak memperolehnya membuat Yuki kecil dendam dengan dunia ini. Emosi dalam jiwanya bergejolak. Yuki kecil yang polos, yang biasanya cuma mengenal apa itu cilok, nasi padang, dan es teh, kini menyimpan dendam yang luar biasa pada dunia ini. Hal inilah yang membuatnya tiba-tiba terbangun dan masuk dunia isekai kintil. Velda pun memberikan skill ultimate penciptaan kepada Yuki. Namun Yuki masih terlalu lemah. Jadinya Yuki dikasih skill ultimate yang sudah diperlemah dan berubah menjadi skill unik kreator. Velda tidak sekuat dulu. Sebagian besar kekuatannya telah diberikan kepada anaknya yaitu Milim Nava, putrinya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah jiwa yang ada dalam tubuh Yuki benar-benar Velda Nava? Jiwa yang ada dalam tubuh Yuki adalah canggang kosong, hampa yang tidak mengerti siapa dirinya. Sosok jahat yang disebut Anggera Mainyu. Tapi sosok itu memiliki keyakinan jika dia emang naga bintang Velda Nava. Tujuan Velda sangat sederhana, yaitu untuk membangkitkan lagi jiwa Lucia dan untuk melihat apakah dia benar-benar Velda Nava yang mencintai Lucia. Jadi di sini Velda nggak peduli harus menghancurkan dunia berapa kalipun, asalkan dia mendapatkan jiwa Lucia. Untuk mendapatkan jiwa Lucia, tingkat keberhasilannya itu sangat kecil, bahkan bisa dikatakan tidak mungkin. Namun Velda tidak peduli, Velda akan terus menghancurkan dunia. Oleh sebab itulah jiwa Yuki dan jiwa yang lain yaitu Velda tujuannya sama. Kini tubuh Lucia dikendalikan oleh Manas Michael. Michael adalah orang yang paling cocok untuk menjadi wali yang akan melindungi tubuh Lucia. Lucia adalah istri Velda Nava, emaknya Milim, dan sekaligus adiknya Rudra. Lucia awalnya adalah pemilik skill Rafael yang kini dimiliki Rimuru. Sementara para malaikat sudah tidak sabar menunggu perintah dari Velda Nava untuk memulai perang besar-besaran ini. Sebelum perang dimulai, Velda ke Damargania. Velda bertanya, apakah kau masih menjadi salah satu pengikutku, Drakrul? Melihat hal itu, Drakrul pun berlutut di hadapan Velda. Drakrul menjawab, ya tentu saja tuanku. Saya sudah menantikan kedatangan Anda kembali, Velda Nava sama. Velda Nava pun berjalan dan duduk di singgasananya milik Drakrul. Velda berkata, aku punya banyak pekerjaan untukmu. Jadi sekarang, aku akan melepaskan segelmu. Aku sangat menantikan pencapaianmu, Drakrul. Setelah mengatakan itu, Velda meletakkan tangannya di atas kepala Drakrul. Di situ, Velda melepaskan segel di tubuh Drakrul. Dulu, Drakrul adalah seorang raksasa kejam. Bahkan dia pernah menantang Velda Nava. Karena Drakrul dianggap berbahaya, Velda Nava pun menyegel Drakrul. Dan setelah itu, Drakrul jadi pelayan Velda Nava. Namun kini, segel itu telah dilepas. Dan dalam sekejap, Drakrul berubah menjadi raksasa kejam seperti dulu lagi. Drakrul yang bangkit sontak berkata, dengan tubuhku ini, aku akan menyingkirkan semuanya yang menentang yang mulia Velda Nava sama. Drakrul siap mengamuk demi kesetiaan kepada tuannya Velda. Dan gak terasa, 1 bulan telah berlalu. Pada hari ini, deklarasi perang diumumkan kepada semua orang yang ada di dunia. Di semua belahan dunia, tiba-tiba muncul sebuah gambar besar diproyeksikan di langit. Dan di situ, Velda berkata, nama saya Velda, orang yang akan membawa kehancuran dunia ini. Pada hari ini, saya menyatakan perang kepada penduduk seluruh dunia. Hidup atau mati, itu semua ada di tangan kalian. Kalau begitu, mari kita mulai Armageddon, perang terakhir. Setelah Velda mengumumkan perang, dari gerbang besar yang muncul di langit, pasukan malaikat muncul secara bergilir satu demi satu ke antrian sembako. Dengan begitu, Velda emang benar-benar menantang seluruh dunia. Testarossa yang melihat hal itu hanya bisa menatap Velda dengan tatapan penuh emosi. Testarossa berkata, aku tidak peduli apakah itu Velda atau yang lain. Aku akan mengalahkannya secepat mungkin. Di situ, Ultima juga mengatakan,
Itu benar, tidak ada alasan untuk menyusahkan Rimuru sama. Sementara semua para warga sipil sudah aman dievakuasi dari medan pertempuran. Tapi masalahnya bukan ada di situ, melainkan pada makanan. Karena perang ini tentu saja memakan waktu lama, yang dengan kata lain, kekurangan makanan akan menjadi krisis di tengah masyarakat nantinya. Tapi bagi Rimuru, itu bukan masalah utama saat ini, melainkan apa yang akan menjadi tujuan utama serangan pasukan mereka. Sebelum datangnya hari ini, Rimuru sudah memasang CCTV di beberapa titik negara Demon Lord. Melalui CCTV itu, Rimuru tahu jika malaikat akan menyerang negara Leon dengan 200.000 pasukan malaikat. Negara selanjutnya adalah negara Ruminas. Negara Ruminas Ruberion juga diserang 200.000 malaikat. Target ketiga selanjutnya adalah negara Milim. Negara Milim diserang 200.000 malaikat. Sedangkan di Tempest diserang 2 kali lipat daripada negara Demon Lord yang lain, yaitu 400.000 malaikat yang akan menyerang Tempest. Rimuru heran kenapa malaikat lebih banyak menyerang Tempest daripada wilayah Demon Lord yang lain. Rimuru yang melihat hal itu bingung. Rimuru pun lebih memilih untuk berkonsultasi dengan Ciel. Ciel menyimpulkan jika ada pengkhianat di antara Demon Lord. Di antara para Demon Lord yang paling mencurigakan menurut Ciel adalah Drakrul. Sontak Rimuru kaget. Nani? Ciel berkata, Drakrul memiliki kemungkinan tertinggi untuk menjadi pengkhianat, namun tidak bisa membuang kemungkinan bahwa Ruminas adalah salah satunya. Ciel berasumsi jika Drakrul mulai bergerak, maka pengkhianat di antara Demon Lord pasti akan terlihat. Sementara jika Ruminas meminta bantuan tanpa bergerak, maka Ruminas adalah pengkhianatnya. Ruminas adalah seorang vampir yang sombong, jadi nggak akan mungkin Ruminas meminta bantuan jika Ruminas belum merasa benar-benar kalah. Untuk sementara ini, hanya 2 orang itu yang ada kemungkinan berkhianat. Jadi, jika Drakrul bergerak menuju Ruminas, sudah dipastikan Drakrul adalah pengkhianatnya. Rimuru masih kebingungan dan gak percaya jika seandainya Drakrul adalah pengkhianat. Karena dulu, Drakrul telah bertarung mati-matian melawan para malaikat kintil itu. Tapi, di satu sisi juga, Rimuru juga setuju dengan Ciel jika Drakrul adalah pengkhianat. Untungnya, Rimuru sudah memasang CCTV, atau bahasa kerennya itu sihir pengintai. Dengan melakukan persiapan seperti itu, Rimuru sudah bisa melihat pergerakan para musuhnya yang akan menyerang wilayah para Demon Lord dari layar proyektor. Di situ, Rimuru melihat Drakrul beserta para pasukannya mulai bergerak menuju negara Ruminas. Padahal kenyataannya, Ruminas tidak pernah meminta bantuan sama sekali. Dari sinilah kejanggalan yang dirasakan Ciel mulai terbukti. Jika Drakrul emanglah pengkhianat. Bahkan Rimuru yang tadinya masih ragu, kini tahu jika Drakrul emang berkhianat. Di lain cerita, muncul sebuah ledakan di wilayah kekuasaan Demon Lord Milim Nava. Dan ternyata Milim sudah diserbu duluan oleh para pasukan malaikat. Tapi sekelompok malaikat itu bukanlah musuh yang layak bagi Milim. Milim pun melakukan pemanasan dengan sangat bersemangat. Namun Carrion menyuruh Milim untuk tidak turun ke medan tempur terlebih dahulu, karena Carrion bisa mengatasi para malaikat kintil itu. Carrion pun mulai berdiri dari tempat duduknya, dan Carrion pun berkata, "Aku akan menghadapi mereka." Carrion pun menggunakan Griffonnya untuk mencegat musuh. Dengan penuh semangat, Carrion mengucapkan kata-kata yang membuat para pasukannya terbakar semangatnya. "Ayo semuanya, kita lawan malaikat kintil itu." Milim yang melihat hal itu menjadi makin bersemangat. Di situ, Carrion memimpin 3.000 pasukan yang diberi nama Flying Base Connect Order. Ditambah di belakangnya 3.000 pasukan Griffon. Namun yang ada di depan Carrion bukanlah musuh biasa. Di depannya sudah ada Vega. Vega berkata, "Kalian semua hanyalah sampah yang tidak layak berhadapan denganku. Jadi menyerahlah saja dan terimalah nasib dimakan olehku." Vega pun mulai membantai satu persatu pasukan Carrion. Sedangkan para Beastmen pasukan Carrion menjadi sangat ketakutan melihat keganasan dan keberingasan Vega. Dan kini sudah terlihat jika 200.000 malaikat akan melawan 300.000 pasukan Milim. Pasukan Milim emang unggul dalam hal jumlah, tapi bukan unggul dalam segi kekuatan. Awalnya, para pasukan Milim sangat percaya diri berkat teriakan Carrion. Tapi semenjak kemunculan Vega, semuanya berubah drastis. Di situ, Vega terus mengayunkan senjatanya yang bernama Sky Piercing Halberd sambil berkata, Tidak berguna, tidak berguna. Kalian semua tidak berguna. Tidak ada satupun dari kalian yang dapat melukaiku. Setiap Vega mengayunkan senjatanya, Vega dapat menumbangkan banyak pasukan Carrion. Melihat keganasan Vega, Carrion menggertakkan giginya. Hanya dengan menatap Vega saja, Carrion tahu jika Vega berbeda dari malaikat pada umumnya. Bahkan jika Carrion berkelahi dengan Vega atau mengerahkan seluruh anak buahnya, mungkin semuanya akan tumbang dengan mudah di tangan Vega. Carrion pun membulatkan tekad untuk melawan Vega sendirian. Carrion berkata kepada bawahannya yang bernama Pobio, "Oi Pobio, aku akan bertarung dengan Vega yang sombong itu.
Jadi aku mempercayakan perintah seluruh pasukan kepadamu dan urus sisanya. Sontak Pobbio yang mendengar hal itu menolak. Karena rencana awal adalah Pobbio melawan Vega agar Carrion bisa melihat kelemahan Vega. Namun di situ Carrion menggelengkan kepalanya. Bagi Carrion, jika Pobbio melemahkan kekuatan Vega dan Carrion bisa memberikan pukulan terakhir, strategi itu emang layak dipertimbangkan. Sayangnya, Pobbio tidak mungkin dapat melukai Vega. Bahkan untuk memperlambat pergerakan Vega pun nggak akan bisa. Intuisi dari Carrion mengatakan jika pria bernama Vega bukan musuh sembarangan. Di situ Carrion berkata kepada Pobbio, "Pobbio, kau urus malaikat yang lain saja. Sedangkan aku akan melawan Vega. Karena kau pasti bakal mati jika melawan Vega the Gintil itu." Pobbio yang melihat ekspresi Carrion begitu serius, Pobbio bisa menyimpulkan jika Vega emang bukan musuh yang sepadan untuknya. Sebelum meninggalkan Carrion untuk melawan malaikat yang lain, Pobbio mengatakan kepada Carrion untuk tidak mati. Carrion pun tersenyum dan mengatakan hal yang sama juga kepada Pobbio. Carrion pun mulai menghampiri Vega. Saat Carrion sedang baku hantam dengan Vega, pertempuran sengit pun dimulai. Di situ, Milim juga ingin ikutan join war dengan Carrion melawan Vega, namun Frey menghentikannya. Bagi Frey, jika Milim ikutan join war melawan Vega, pastinya kota di sekitar kastil akan hancur. Bahkan mungkin saja bala tentara Milim bisa-bisa menjadi korban akibat serangan Milim. Karena kita tahu, Milim kalau udah gila, berantemnya itu nggak aturan pak. Frey lebih percaya jika Carrion dapat mengatasi Vega. Frey pun berkata, "Milim, kau tetap di sini, biar Carrion yang mengurus Vega. Ingat, kau adalah pemimpin kami, jadi kau tidak boleh ceroboh." Saat mendengar itu, Milim seketika cemberut. Milim terus memandangi Carrion bertarung dengan penuh harapan agar dia juga bisa turun ke medan pertempuran. Tapi tiba-tiba dari belakang Milim muncul seseorang. Orang itu adalah Lucia atau emaknya Milim. Tapi itu hanya tubuh emaknya Milim yang dipakai Michael untuk sementara. Di situ sontak Milim kaget. Nani? "Siapa kau?" Bahkan Frey juga nggak bisa berkata apa-apa. Frey juga melihat ada kemiripan antara wajah Lucia dengan Milim. Di situ, Lucia didampingi oleh 4 malaikat untuk mengawalnya. Lucia pun mulai membungkukkan badannya. Lucia berkata, "Senang bertemu denganmu, Milim sama. Aku adalah Lucia. Aku cuma ingin mengatakan, jika ayah Anda, Veldanava sama, sedang menunggu Anda, jadi tolong ikutlah bersama kami menemuinya." Dalam sekejap, Lucia membuat emosi Milim meluap-luap. Milim berkata, "Jangan konyol, ayahku sudah mati. Jika kau terus mengatakan omong kosong ini, aku akan mengakhiri hidupmu." Setelah mengatakan itu, Milim melepaskan tinjunya menuju Lucia. Namun anehnya, tinju Milim tidak dapat mengenai Lucia. Seolah-olah tinju itu dihentikan oleh dinding yang tak terlihat. Lihat Lucia yang tetap tenang. Bahkan setelah menerima pukulan kekuatan penuh dari Milim, hal itu membuat Frey merasa merinding. Frey bertanya-tanya, "Siapakah wanita ini?" Dengan tersenyum dingin, Lucia berkata, "Tidak ada gunanya Milim sama. Semua serangan yang mengarah ke arahku tidak akan mempan sama sekali. Aku ingatkan sekali lagi, kini yang lebih penting adalah ayahmu sedang menunggumu. Ikutlah dengan kami dan mari kita hidup bersama." Frey terus memperhatikan cara Lucia berbicara. Bagi Frey, Lucia seperti seseorang tanpa emosi. Nggak ada raut emosi di wajahnya. Yang ada adalah emosi datar bagi robot yang selalu dia tunjukkan. Hal itu membuat Frey semakin gelisah. Frey pun menghubungi Carrion melalui telepati. Frey berkata, "Carrion, segera kembali sekarang. Milim sama mungkin dalam bahaya." Sontak Carrion kaget. "Apa katamu? Aku tidak bisa balik sekarang karena musuh di depanku bukanlah kaleng-kaleng Frey." Suara dalam hati Frey berkata, "Ini buruk." Frey pun memberikan perintah kepada pasukannya untuk segera membunuh Lucia. Dengan serentak, semua pasukan Frey menyerang menghampiri Lucia. "Bunuh wanita laknat itu." "Ike!" ucap Frey. Di situ, Frey memberikan perintah menyerang tanpa menunggu persetujuan Milim. Insting Frey mengatakan, Frey harus melakukan sesuatu atau Milim berada dalam bahaya. "Goblok!" ucap salah satu malaikat yang ada di situ. Melihat Frey yang tiba-tiba menyerang, malaikat itu mengeluarkan senjatanya, yaitu palu perang. Malaikat itu berkata, "Kalian serangga, sadarilah tempatmu." "Sinde, petir kematian." Malaikat itu pun mengayunkan palu petirnya, dan dalam sekejap, Frey dan pasukannya terhempas, tersengat petir itu. Petir itu terus mengalir ke tubuh Frey dan pasukan yang lain. Untungnya tidak ada yang meninggoy akibat serangan malaikat itu. Tapi meskipun begitu, Frey dan para pasukannya terluka parah. Andai saja Milim tidak menangkis palu perang malaikat itu, mungkin Frey sudah meninggoy. Bayangkan saja tuh, Frey cuma kena ampasan udah KO, apalagi kena langsung. Suara dalam hati Frey berkata, "Ah, Milim sama sangat baik." Namun ekspresi bahagia Frey langsung berubah
ketika melihat perubahan ekspresi Milim. Ekspresi Milim berubah menjadi sangat emosi. Milim marah ketika tahu para bawahannya terluka. Milim pun berteriak, "Aku tidak akan memaafkan kalian yang telah melukai para bawahanku." Bajingan. Dan kemudian suasana berubah. Langit bergetar, bumi bergoyang-goyang seperti akan muncul gempa. Itu dikarenakan mode tempur Milim mulai diaktifkan. Milim mulai mengenakan baju perangnya. Frey yang melihat hal itu hanya bisa tercengang. Namun Frey menyadari sesuatu. Jika tujuan musuh dari awal adalah ingin membuat Milim hilang kendali karena emosinya. Di situ Frey mencoba menghentikan Milim, tapi apalah daya. Frey masih terluka. Suaranya tidak dapat menjangkau Milim. Sedangkan Rimuru juga melihat kemarahan Milim melalui proyektor di layar tancapnya. Rimuru berkata, "Ini buruk. Jika Milim mengamuk sekarang, siapa yang akan menghentikannya?" Dulu cuy, Milim pernah mengamuk seperti ini saat bertumbuk melawan Gi. Namun untungnya di situ ada Ramirez yang bisa memisahkan pertarungan itu. Tapi kini kita tahu sendiri, Ramirez yang sekarang sudah menjadi pecundang yang nggak mungkin bisa melakukan hal yang sama seperti dulu lagi. Rimuru berkata kepada Ramirez, "Oi cebol, aku akan menahan Milim. Dan kau Ramirez, bisakah kau menyadarkan Milim?" Sontak Ramirez menolak tawaran Rimuru. Matamu. Apakah kau mencoba untuk membuatku terbunuh, Rimuru? Dari layar proyektor, Rimuru melihat Lucia dilindungi oleh Castle of God. Rimuru tidak menyangka ada orang selain Velta yang bisa menggunakan skill itu. Sekuat apapun serangan Milim tidak akan pernah menembus Castle of God. Rimuru hanya bisa bergumam jika situasinya makin memburuk. Ramirez pun bertanya, "Apa yang harus kita lakukan, Rimuru?" Rimuru terus memikirkan strategi untuk semua masalah ini. Bahkan Tempest kini juga sedang sibuk berperang melawan para malaikat. Namun untungnya Dino selaku pemimpin invasi ini tidak ikut-ikutan war di Tempest. Dino nggak join war karena Dino sudah melakukan perjanjian dengan Rimuru. Sedangkan Pico dan Kerajia, malaikat itu kini sedang berhadapan dengan Gabiru dan Gerudo. Di satu sisi, Rimuru juga mikirin Ruberion negara Ruminas yang kini bakal diinvasi Dracruel. Negara Ruminas bakal diinvasi 200.000 malaikat ditambah 100.000 tentara raksasa milik Dracruel. Rimuru yakin jika mereka ingin menghancurkan Ruminas, Ruberion adalah kunci dalam pertahanan negara-negara barat. Dan jika Ruberion jatuh, maka musuh akan lebih mudah menginvasi negara-negara barat. Dan jika hal itu terjadi, maka kurang dari sebulan negara-negara barat akan hancur total. Rimuru pun mengirimkan Sion, Venti, Adalman, dan Albert untuk segera pergi ke Ruberion. Sedangkan Demon Lord yang lain yaitu Leon, kini dia diserang oleh 200.000 malaikat. Di situ tiba-tiba Zoe datang memberi kabar. Zoe memberikan laporan jika Kak Gali akan ikut menginvasi negara Leon. Namun untuk masalah Leon, Rimuru yakin jika Gi akan bertindak karena Gi adalah satu-satunya Demon Lord yang nganggur, nggak diserang oleh para malaikat. Jadi otomatis pasukannya juga ikutan nganggur. Rimuru pun nggak ambil pusing. Rimuru menyerahkan masalah Leon ini kepada Gi, dan masalah terbesar kini tersisa adalah Milim. Benimaru bertanya kepada Rimuru, "Apa yang harus kita lakukan, Rimuru sama? Kita harus mengirimkan bala bantuan untuk menghentikan Milim sama." Rimuru pun masih bingung siapa yang akan dikirim ke wilayah Milim. Rimuru pun berpikir untuk mengirimkan Gobuta. Rimuru berkata, "Gobuta, kau akan kukirimkan untuk menghadapi Vega." Namun di situ Rangga merasa sedih karena tidak ditunjuk Rimuru. Melihat hal itu, Rimuru pun mengatakan lagi, "Kau juga Rangga, pergilah bersama Gobuta dan tendang pantat si Vega." Seketika Rangga gembira, sedangkan Gobuta tidak seantusias Rangga. Gobuta berkata, "Kenapa Anda mengirimku untuk melawan Vega? Orang menyeramkan itu Rimuru sama." Namun Rimuru tidak peduli dan tetap menyuruh mereka berdua untuk langsung pergi saja. Sedangkan Rimuru akan mengambil peran untuk meredam emosi Milim yang sudah hilang kendali agar Milim tidak menghancurkan negaranya sendiri. Dan tiba-tiba di situ Diablo ikut nimbrung. Kalau begitu, aku akan menemani Rimuru sama agar Rimuru sama tidak diserang malaikat-malaikat kintil yang lain. Gara-gara Diablo, 3 iblis yang lain ikut nimbrung juga. Ultima, Testarossa, dan Carrera juga ikut mendampingi Rimuru. Rimuru pun mengizinkan mereka berempat untuk mengawal dirinya. Tugas mereka adalah untuk melawan malaikat-malaikat peringkat atas. Di situ Rimuru terus berpikir, bisakah Gobuta benar-benar menang kali ini? Rimuru pun mengambil keputusan agar Carrera nanti membantu Gobuta setelah membereskan para malaikat kintil. Sedangkan untuk Diablo ditugaskan untuk jaga-jaga membantu Rimuru. Sementara di situ Ramirez cuma bisa berdoa agar Rimuru berhasil dalam misi ini. Ramirez berkata, "Rimuru, aku serahkan Milim padamu." Rimuru hanya tersenyum. Santuy, tidak usah khawatir, serahkan masalah ini padaku." Sebelum pergi, Rimuru juga memberikan perintah kepada Benimaru untuk menjaga Tempest. Rimuru berkata, "Benimaru,
Aku percayakan sisanya padamu. Benimaru pun hanya tersenyum sambil berkata, jangan khawatir. Serahkan sisanya padaku, Rimuru sama. Setelah menyerahkan perintah menjaga Tempest kepada Benimaru, Rimuru pergi bersama Diablo dan yang lainnya. Suara dalam hati Rimuru berkata, tunggu aku Milim. Rimuru pun melakukan teleport ke wilayah Milim. Setelah melakukan teleport, Rimuru masih melayang di langit. Rimuru pun memutuskan untuk menonton pertempuran dari atas. Di situ terlihat Vega bertempur melawan Carrion, tetapi situasinya adalah Vega jauh lebih unggul daripada Carrion. Sebelum turun ke tanah, Rimuru melakukan telepatik pada Gi. Rimuru mengabarkan semua situasi perang saat ini. Sedangkan pertarungan Carrion dan Vega terus berlangsung. Carrion berada dalam pertempuran tanpa harapan. Guhahaha, apakah kekuatan Raja Singa hanya sebesar ini? Sangat lemah. Kau bahkan tidak bisa melukai kakiku. Aku Vega sama adalah Raja Binatang yang sebenarnya. Aku akan mengampunimu Carrion jika kau berlutut dan memohon kepadaku, ucap Vega. Carrion pun menjawab, jangan bercanda. Aku Carrion tidak akan mengkhianati Milim sama. Lebih baik aku mati daripada aku bersujud untuk menjadi bawahanmu. Vega dengan sombongnya melanjutkan ucapannya, kau lebih baik menyesali keputusan bodohmu ini di dunia selanjutnya Carrion. Setelah Vega mengatakan itu, Vega langsung melepaskan peluru aura terkompresi dengan diameter 50 cm ke arah Carrion. Dengan refleks yang sangat bagus, Carrion berhasil menghindari peluru itu. Suara dalam hati Carrion berkata, aku tidak bisa menerimanya. Naluri Carrion merasakan bahaya kekuatan penghancur dari peluru yang diluncurkan Vega. Namun bukan Vega namanya jika dia hanya puas membuat musuhnya kesulitan. Melihat Carrion yang berhasil menghindar, Vega terus menembakkan peluru aura ke arah Carrion. Sialan, ucap Carrion. Carrion menahan serangan peluru-peluru itu menggunakan shell dari energi sihirnya. Hal itu Carrion lakukan karena dia tahu jika sampai terkena peluru itu, Carrion bisa mati konyol. Mana sihir Carrion sedikit demi sedikit mulai habis. Tapi entah bagaimana, Carrion masih sanggup berdiri dan masih bisa bertahan hidup. Satu persatu peluru yang mengenai shell atau perisai Carrion berjatuhan di sampingnya, dan hal itu membuat wilayah di sekitarnya hancur karena ledakan peluru itu. Carrion terus bertahan dari serangan Vega hingga akhirnya Carrion dapat menahan semua serangan Vega. Berkat dari serangan Vega membuat daerah di sekitar situ menjadi penuh asap hitam. Dan hal itu Carrion manfaatkan untuk menyembunyikan dirinya. Karena Carrion kini tidak terlihat dan tertutup asap hitam. Melihat hal itu, Vega menghentikan serangannya. Cuy, kau sangat licik Carrion. Kau tidak lebih dari seorang pengecut. Carrion menjawab, wajat bodoh. Ini strategiku. Kau tidak mungkin bisa memahaminya. Carrion berteriak dengan memanfaatkan gema, sehingga Vega tidak tahu Carrion berada di mana. Vega pun frustasi dan mulai menembakkan lagi dengan asal-asalan sambil berkata, strategi apa yang kau katakan Carrion? Kau membuatku tertawa. Seekor ayam goreng kecil seperti kau harusnya tahu tempatmu. Sangat mudah bagiku untuk membunuhmu. Tapi haruskah aku mengajarimu apa itu keputusasaan? Kini akan kubuat kau putus asa Carrion. Setelah mengatakan itu, Vega dengan skill ultimate-nya mengubah mayat-mayat menjadi 4 makhluk bernama Evil Dragon Beast, makhluk yang sangat kuat tanpa kecerdasan. Vega pun tertawa. Bagaimana? Hewan peliharaanku yang cantik ini Carrion. Ayo kita nikmati pertarungan ini lebih lama lagi. Vega tertawa dengan sangat bahagianya. 4 makhluk yang dia ciptakan seketika memakan para malaikat dan mengambil kekuatan mereka. Di situ Carrion benar-benar merasakan bahaya. Insting super Carrion merasakan jika makhluk itu memiliki kekuatan sekuat Clayman. Bahkan setelah menciptakan makhluk itu, kekuatan Vega juga tidak menurun sama sekali. Suara dalam hati Carrion berkata, aku harus cepat memusnahkan mereka, atau bisa-bisa semua bawahanku mati. Di situ Vega mulai memerintahkan makhluk yang baru dia ciptakan. Pergilah makhluk kesayanganku, cepat habisi mereka. Setelah Vega memberikan perintah, naga-naga jahat itu pun mulai bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Semua asap hitam yang menutupi Carrion kini sudah terhempas karena kebarbaran makhluk yang Vega ciptakan bergerak ke sana kemari. Tinggal menunggu waktu saja Carrion ditemukan. Cuy! Carrion menjejakkan lidahnya karena kesal. Carrion pun memadatkan kekuatan sihirnya dan mengeluarkan Beast Roar. Carrion langsung menerjang salah satu dari 4 naga jahat itu. Dalam sekejap, salah satu naga jahat yang gak ngotak ciptaan Vega terbakar oleh Beast Roar yang dilancarkan Carrion. Setelah membakar naga jahat itu, serangan Carrion masih terus berlanjut menuju Vega. Namun Vega tidak merasakan rasa sakit sama sekali. Apakah hanya itu yang kau bisa Carrion? Aku tidak merasakan sakit sama sekali dari serangan sampahmu itu, ucap Vega. Serangan Carrion meskipun menurut Vega lemah, tapi serangan itu membuat Vega menerima luka bakar yang luar biasa besarnya. Di situ Carrion berkata, jangan pura-pura sok kuat Vega. Jika itu sakit, kau bisa menangis saja.
Setelah mengucapkan itu, Carrion berlari cepat menuju naga jahat kedua. Dengan pukulan Aldous Stack 500, dalam sekejap naga jahat itu menghilang tanpa bekas. Kini tersisa dua makhluk ciptaan Vega, dan naga itu kini berdiri berada di samping Vega. Di situ, Vega masih saja meremehkan Carrion. Bahkan Vega membiarkan pertahanannya terbuka lebar. Melihat hal itu, Carrion berkata, "Ini kesempatanku." Carrion pun mengumpulkan semua kekuatan sihirnya dan memfokuskan pada tombak yang Carrion miliki. Setelah kekuatan itu telah terkumpul pada tombaknya, Carrion berteriak, "Ambil ini, Diffusion Roar." Tombak itu bagaikan tombak Moskov di Mobile Legends yang tidak bisa dihentikan siapapun. Dan cerot, kedua lengan Vega putus dan seluruh tubuh Vega menderita luka bakar yang sangat parah. Bahkan ada juga lubang besar di kedua sisi pinggang Vega. Andaikan musuh Carrion bukan Vega, mungkin musuh itu sudah mati karena serangan Carrion tadi. Selama Vega masih memiliki selnya, maka Vega tidak akan mati. Di situ, Carrion pun berkata, "Lihatlah kau sekarang. Kau memandang rendah diriku, tapi kini kau bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhmu sendiri." Di situ, serangan Carrion juga membuat dua naga yang tersisa terbelah tubuhnya. Tanpa basa-basi, karena musuhnya sudah sekarat, Carrion pun berniat melakukan serangan penutupan. Carrion berniat melakukan Beast Roar lagi. Carrion pun mengambil kuda-kuda. Tapi tiba-tiba dari belakang Carrion muncul dua naga yang Vega ciptakan dengan keadaan yang sudah terbelah menjadi dua. Naga itu langsung menyergap Carrion. Naga-naga jahat ciptaan Vega itu juga memiliki kemampuan regenerasi yang mengerikan. Melihat hal itu, Vega tertawa. "Seseorang sepertimu bukan lawan yang layak untukku. Aku sengaja menjadi umpan dan membuatmu lengah. Ini juga disebut strategi lo." Dan gak lama, luka-luka yang ada di tubuh Vega seketika pulih dalam sekejap. Carrion berada di posisi yang tidak menguntungkan, di mana kedua naga yang diciptakan Vega memegangi dirinya. Sedangkan Vega sudah bersiap menembakkan peluru ajaibnya tanpa memperdulikan naga-naga yang dia ciptakan. Namun Carrion tidak mau terbunuh begitu saja. Saat Vega telah menembakkan pelurunya itu, Carrion berhasil meloloskan diri. Tapi tetap saja, Carrion harus merelakan kehilangan tubuh bagian kirinya. Carrion pun tidak punya pilihan lain selain mengaktifkan kartu trufnya yang hanya bisa bertahan 10 menit saja. Carrion pun berkata, "Jangan remehkan aku, Vega. Aku, Carrion, akan menunjukkan padamu cara hidup seorang pria." Mendengar hal itu, Vega hanya tersenyum sinis. Tepat saat Carrion akan mengaktifkan kemampuannya, tiba-tiba terdengar suara yang tidak asing bagi Carrion. "Oi, cuk, mati." Dan itu adalah Gobutta yang datang untuk membantu Carrion. Di sisi lain, Rimuru juga mengamati pertarungan Milim melawan Lucia. Rimuru melihat Lucia menggunakan Castle of God untuk menahan semua serangan Milim. Rimuru juga mengetahui jika serangan Milim kali ini tidak menimbulkan kerusakan yang parah terhadap bangunan-bangunan di sekitarnya. Rimuru pun tanya ke Ciel, "Ciel, bukankah jika Milim lepas kendali, harusnya wilayah ini sudah menjadi abu?" Ciel pun menjawab, "Jika kemungkinan saat ini Milim masih bisa mengendalikan dirinya." Di situ, Rimuru memanggil Diablo dan 3 iblis primordial yang lain. Rimuru berkata, "Diablo dan kalian semua cepat pergi dan singkirkan 4 malaikat lainnya." Setelah itu selesai, "Pergilah kalahkan Vega." Diablo dan 3 iblis yang lain serentak menjawab, "Dipahami. Setelah kami telah membereskan semuanya, kami akan membantu Rimuru sama." Kemudian, Rimuru mulai terbang ke arah Milim. Sedangkan Diablo dan yang lain kini sudah ada di depan 4 malaikat peringkat atas yang mendampingi Lucia. Diablo pun mulai melirik 4 malaikat di depannya yang sangat sombong, yang dimana semboyan 4 malaikat itu adalah, "Wah, 5 banget musuhnya." 4 malaikat itu dikenal sebagai Algojo. Nama 4 malaikat itu adalah, yang pertama, Toru Neoto. Malaikat itu menggunakan Warhammer dengan elemen petir. Dia adalah pria berotot besar. Yang kedua adalah Arya. Arya adalah malaikat dengan penampilan seperti gadis mungil. Ia menggunakan kapak besar dengan elemen api. Yang ketiga adalah Oruca. Dia adalah wanita seksi dan montok yang membawa trisula dengan elemen air. Sedangkan yang terakhir bernama Priscilla. Dia adalah wanita yang dimana setengah matanya tertutup dan dia juga dilengkapi dengan 9 ekornya yang berelemen angin. Di situ Diablo mulai berkata, "Kami tidak punya banyak waktu bermain dengan kalian. Jadi mari kita akhiri ini dengan cepat." Mendengar ucapan Diablo, sontak para malaikat pun emosi. Toru Neoto pun berteriak, "Akhiri ini dengan cepat katamu. Jangan membuatku tertawa, iblis bodoh." Tapi di situ Diablo tidak peduli. Dan anehnya, Diablo memikirkan betapa hebatnya Rimuru karena telah memerintahkan mereka melawan musuh yang sombong tanpa tahu di mana batas kemampuan mereka. Ultima yang melihat hal itu heran. Ultima bertanya, "Oi Diablo, kenapa kau begitu bahagia? Bukankah mereka para malaikat telah menghinamu?" Diablo pun menjawab, "Justru karena itu kita bisa menunjukkan kepada malaikat bodoh itu
jika kita adalah bawaan dari Demon Lord yang bukan kaleng-kaleng. Dengan begitu, secara tidak langsung, mereka akan mengerti juga seberapa ngerinya Tuan Rimuru. Testarossa pun setuju dengan ucapan Diablo. Dengan tatapan penuh keberingasan, Diablo melanjutkan ucapannya. Aku akan meninggalkan malaikat sampah itu kepada kalian bertiga. Karena jika aku menghadapi mereka, pastinya mereka akan terus aku siksa sampai mati. Testarossa bahagia mendengar ucapan Diablo. Arah. Apakah kau yakin Diablo? Sedangkan Ultima otaknya agak ngelek. Dia tidak mengerti arah pembicaraan Diablo dan Testarossa. Ultima bertanya, "Cutu mate, apakah ini artinya Diablo membiarkan kita mengambil bagiannya?" Testarossa pun dengan baik hati menjelaskan pelan-pelan kepada Ultima. Setelah mendengarkan penjelasan Testarossa, mata Ultima berbinar-binar bahagia. Sementara para malaikat itu pun mulai nggak terima karena merasa direndahkan Diablo. Salah satu malaikat bernama Arya mulai emosi. "Kalian iblis rendahan akan membunuh kita para malaikat tanpa penderitaan. Jangan membuatku tertawa." Dengan puncak kemarahan di matanya, Arya pun mulai mengambil kuda-kuda sambil memegang senjatanya. Disertai rambut Arya mulai ikut berdiri. Nggak lama, malaikat seksi dan montok menghampiri Arya. Malaikat yang menghampiri Arya adalah Oruca. Oruca berkata, "Ini hanya ejekan Arya. Jangan terpancing emosi." Meskipun Oruca tampak tenang, tapi di dalam hatinya, dia sangat emosi. Oruca menatap para iblis dengan tatapan dingin. Bahkan muncul gelombang yang terus berputar-putar di atas trisula miliknya. Sementara Priscilla juga mengatakan, "Tampaknya kita harus menghukum anak-anak nakal ini." Bahkan Toru Nioto juga mulai mengambil kuda-kuda. Petir juga bermunculan menyeliputi seluruh tubuh Toru Nioto. Namun ketegangan seketika berhenti saat Carrera memotong pembicaraan mereka. Carrera berkata, "Cutu mati minasan. Terus terang, aku sama sekali tidak tertarik pada kalian semua. Ada orang bodoh bernama Vega yang mengamuk di sana. Aku punya urusan dengannya. Jadi aku akan membiarkan Ultima dan Testarossa mengurus kalian." Sontak Testarossa makin bahagia. Arah. "Apakah kau yakin tentang itu, Carrera?" Ultima pun bertanya. "Berarti aku dan Testarossa mendapatkan dua malaikat untuk dihadapi ya?" Diablo dan Carrera sama-sama nggak peduli dan terlalu meremehkan para malaikat itu. Di situ para malaikat sontak makin emosi. "Jangan remehkan kami, iblis rendahan." Toru Nioto pun mengucapkan sumpah, "Kematian kalian akan kupersembahkan untuk Velda Sama, pencipta kami." Seketika keempat malaikat itu mengambil kuda-kuda bersiap untuk menyerang. Sebelum pergi, Diablo mengatakan, "Jika kalian benar-benar kesulitan, panggil aku. Nanti aku bakal membantu. Karena aku tidak akan pernah meninggalkan gadis malang yang meminta bantuanku." Dengan tertawa sinis, Testarossa menjawab, "Suatu hari nanti, aku akan memberimu pelajaran atas ucapanmu ini, Diablo." Dan setelah itu, Diablo pun pergi lalu berangkat menuju Rimuru. Sedangkan sebelum pergi, Carrera meminta Testarossa dan Ultima berjanji untuk segera menghabisi para malaikat itu. Testarossa pun menjawab, "Oh santuy, aku malah bahagia harus menghadapi malaikat itu tanpa bantuan darimu, Carrera." Di situ, Ultima menyuruh Carrera agar cepat pergi untuk segera membantu Gobuta karena Vega adalah pria yang bukan kaleng-kaleng yang tidak bisa diremehkan. Carrera pun menjawab, "Kau benar, Ultima. Kalau begitu, aku pergi dulu." Setelah mengatakan itu, Carrera pergi. Seolah-olah Carrera udah yakin jika kedua temannya bisa mengatasi empat malaikat itu sekaligus. Dan dengan demikian, pertarungan antara dua iblis melawan empat malaikat itu pun dimulai. Aura mencekam menyeliputi medan pertempuran. Petir pun mulai bermunculan dan berkumpul menjadi satu di senjata Toru Nioto. Toru Nioto pun melepaskan serangan terkuatnya, Lightning Bomber. Namun sayangnya, lokasi itu sudah berada di bawah kendali skill ultimate milik Testarossa, yaitu Hill King Belial. Serangan Toru Nioto dari senjata miliknya Warhammer yang diayunkan ke bawah ditangkis oleh tangan kiri Testarossa. Seketika benturan itu berubah menjadi gumpalan energi yang bersinar. Testarossa pun mencengkram energi itu dan mencampurkannya dengan sihirnya. Tidak hanya sampai di situ, tangan kanan Testarossa pun mengambil sebuah pedang kematian miliknya, Death Blade. "Nyala dari hadapanku." Dalam sekejap, Toru Nioto pun terbelah menjadi dua. Namun kesadisan Testarossa masih terus berlanjut. Di situ, gumpalan cahaya yang dipegang Testarossa pun dikembalikan kepada Toru Nioto. Testarossa melemparkan energi yang telah menjadi plasma super panas, dan dalam sekejap, keberadaan Toru Nioto lenyap tanpa sisa. Salah satu malaikat bernama Priscilla terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Priscilla secara tidak sadar menjerit ketakutan. Pikiran-pikiran kekalahan tidak pernah terlintas di benak mereka, namun semuanya berubah saat mereka melihat seorang wanita berambut putih yang sangat kuat. Testarossa pun mendekati Priscilla dengan senyuman hangat yang meneduhkan hati. Testarossa berkata, "Apakah kau takut padaku? Kemarilah, aku akan bersikap lembut padamu."
Perlahan Testarossa mendekat dan semakin mendekat menuju Priscilla. Priscilla semakin ketakutan. Hentikan! Jangan mendekat. Priscilla pun bersujud memohon maaf kepada Testarossa. Kunisan, Kumini, aku tadi cuma bercanda. Aku mohon, jangan bunuh aku. Testarossa pun menjawab, Ara. bukankah kau tadi mengatakan akan menghukum anak-anak jahat seperti kami? Tangisan Priscilla semakin menjadi-jadi. Kumini, Onisan, aku tadi tidak bersungguh-sungguh. Semangat juang Priscilla hancur. Teman yang dia banggakan, yang dia andalkan yaitu Torunyoto sudah tiada. Di situ, Testarossa yang baik hati semakin menakuti Priscilla. Ara. Ada apa ini? Bukankah aku sudah berjanji untuk membunuh kalian semua tanpa penderitaan? Priscilla pun menjawab, Kumini, Onisan, aku berjanji tidak akan menantangmu lagi. Jadi, biarkan hamba pergi dari sini. Apapun akan kuberikan, asal Anda jangan membunuhku. Testarossa pun luluh. Dia mengampuni Priscilla dengan syarat Priscilla memberikan skill malaikat miliknya. Setelah mengatakan itu, Testarossa merampas skill malaikat Priscilla. Seketika, Testarossa mendapat skill ultimate Master Weapon. Di situ, Testarossa menggabungkan skill ultimate-nya dengan skill ultimate Master Weapon, dan terciptalah cambuk kematian Death Whip bagi Testarossa yang menganggap dirinya seperti ratu. Senjata ini sangat cocok untuknya. Dengan demikian, pertempuran antara Testarossa melawan Torunyoto dan Priscilla berakhir. Wah, lemah banget ya guys ya. Sementara Priscilla dengan keadaan menyedihkan, dia merangkak pergi meninggalkan medan pertempuran. Dan di situ, Priscilla bertemu dengan Vega. Priscilla kini telah kehilangan kekuatannya dan dia telah memutuskan untuk mencari perlindungan kepada Vega. Namun sayangnya, Vega tidak terlalu memperhatikan siapa di sekitarnya, entah itu kawan atau musuh. Vega tidak peduli. Vega hanya menyerang dengan membabi buta. Dan akhirnya, Priscilla terbunuh oleh serangan Vega. Bisa dibilang Priscilla mati konyol. Sedangkan pertarungan Ultima baru saja dimulai. Arya dengan senjatanya yaitu Great Axe menyerang Ultima, tapi dengan mudahnya Ultima menangkis serangan itu hanya dengan satu tangannya. Setelah menangkis serangan itu, Ultima bergerak cepat menuju Arya. Ultima menusuk Arya dengan gigitan berdarah, serangan yang sangat fatal sehingga membuat Arya mati dalam sekejap. Orocha yang melihat rekannya mati sontak kaget, tapi di satu sisi juga Orocha sudah tidak melihat keberadaan Ultima di depannya. Ultima seolah-olah menghilang dari pandangan Orocha, dan tanpa Orocha sadari, sontak dia merasakan rasa sakit terbakar yang luar biasa tepat di dadanya. Nani, Sejak kapan dia ada di belakangku? Orocha kaget, ternyata Ultima sudah ada di belakangnya. Dan Orocha pun meninggoy dibunuh Ultima. Arya dan Orocha, mereka berdua dibantai oleh gadis kecil berambut ungu bernama Ultima. Pertarungan Ultima lebih cepat daripada Testarossa. Ultima dan Testarossa pun saling menghampiri. Mereka berdua ngobrol santuy tentang pertarungan yang sangat mudah bagi mereka. Ultima berkata, bukankah mereka terlalu lemah untuk sekelas malaikat? Testarossa pun menjawab, kau benar Ultima. Tapi ini semua sudah diprediksi Rimuru sama. Dan tentunya kalian sudah bisa menebak otak di balik semua ini. Siapa lagi kalau nggak Ciel? Ciel sudah memprediksi kemenangan pertarungan ini karena Ciel yakin jika tubuh manusia biasa nggak bakal bisa menampung kekuatan malaikat tingkat tinggi. Malaikat tingkat tinggi juga nggak bakal bisa memaksimalkan kekuatannya menggunakan tubuh manusia biasa, kecuali mereka para malaikat menggunakan tubuh manusia yang sudah mencapai tingkat Sain. Di lain cerita, Vega terus menembakkan peluru aura ke arah Carrion dan Gobuta. Sementara di situ, Gobuta terus menghindari serangan Vega dengan berteriak, aku akan mati, Su. Yang barusan itu sangat berbahaya. Kau tahu itu, Carrion? Mendengar hal itu, Carrion menghela nafas panjang. Carrion terus memandangi Gobuta berlari ke sana kemari menghindari tembakan Vega. Dan tiba-tiba Gobuta melakukan telepati kepada Carrion. Gobuta berkata, Carrion-san, lompatlah setengah langkah ke kanan. Carrion pun menuruti ucapan Gobuta tanpa banyak bertanya. Dan gak lama, peluru milik Vega menghantam tempat Carrion berdiri sebelumnya. Andaikan saja Carrion tidak menuruti ucapan Gobuta, mungkin Carrion sekarang sudah menjadi bubur. Suara dalam hati Carrion berkata, sudah kuduga, orang ini benar-benar jenius. Carrion dan Gobuta terus melakukan telepati. Dalam telepati itu, Gobuta berkata, Carrion-san, jika keadaanmu seperti ini, kau tidak akan bisa bertahan lama. Tidak bisakah kau menggunakan Plastification milikmu yang hanya sesaat dan segera membatalkannya, Su? Carrion tidak mengerti ucapan Gobuta. Carrion pun bertanya, apa maksudmu Gobuta? Apa yang ingin kau katakan? Gobuta pun membalas ucapan Carrion. Simpel saja Carrion-san, kau hanya perlu mengaktifkan Plastification, dan sesaat setelah aktif, segera katakan kepada pikiranmu untuk membatalkannya, Su. Carrion tidak mengerti maksud ucapan Gobuta, tapi meskipun begitu, Carrion tetap melakukan apa yang Gobuta perintahkan. Carrion mulai mengaktifkan
Beastification. Dan kemudian, hal yang luar biasa terjadi. Dalam sekejap, kemampuan Carrion meningkat pesat, dan tubuhnya beregenerasi karena efek pemulihan super. Sebelum Carrion berubah ke wujud tempurnya, Carrion membatalkan Beastification sesuai instruksi Gobuta. Jadi gini cuy, skill Beastification dapat membuat tubuh penggunanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi sayangnya, skill itu cuma bisa Carrion gunakan hanya 10 menit saja. Dan di situ, Gobuta ngakalin skill itu. Jadi waktu Carrion ngaktifin skillnya, otomatis tubuh Carrion merespon. Sebelum skill aktif secara penuh, Carrion bisa langsung membatalkan skillnya. Dan yang terjadi hanyalah efek pemulihan bagi Carrion. Di situ, Carrion kaget. Nani? Apa-apaan ini? Carrion tidak mengerti dengan jelas apa yang telah terjadi. Tapi yang pasti, kini tubuhnya telah pulih. Melihat hal itu, Gobuta tersenyum. Wow, seperti yang diharapkan dari Carrion-san. Kau bisa melakukannya dalam sekali coba, Su. Jadi bisa disimpulkan ya guys ya, semua orang yang memiliki kemampuan tipe transformasi dapat melakukan efek pemulihan pada dirinya. Di situ, Carrion kagum dengan kejeniusan Gobuta. Meskipun Gobuta tidak memiliki skill transformasi, tapi Gobuta bisa mengetahui hal sepenting ini dengan mudah. Pertarungan pun masih berlanjut. Vega tetap saja menembakkan peluru auranya, sedangkan Carrion terus mengikuti instruksi Gobuta untuk menghindari semua serangan Vega. Melihat hal itu, Vega seketika langsung emosi. Karena bagi Vega, Gobuta adalah seorang goblin yang lemah yang mungkin mati hanya dengan sekali serang. Tapi nyatanya, kehadiran Gobuta di sini telah membuat semua serangan Vega jadi sia-sia. Vega pun berkata, "Sial, berhentilah bermain-main dasar bajingan." Vega pun melemparkan dengan keras peluru aura. Peluru aura itu pun meledak di tanah dan mengakibatkan debu-debu di tanah naik ke atas. Vega pun terbang ke atas. Suara dalam hati Vega berkata, "Dengan ini, aku telah membuat mereka kehilangan pandangan." Vega yang kini berada di atas langit langsung menembakkan peluru dengan ukuran yang sangat besar. Tanpa banyak mikir, Vega pun melepaskan peluru serangan itu. Peluru itu pun menerjang ke tanah hingga membuat debu-debu di tanah menghilang. Tapi sebelum peluru besar itu menghantam Carrion dan Gobuta, mereka berdua sudah nggak ada di situ. Dan tiba-tiba dari belakang Vega muncul Gobuta menikam sayap Vega dengan pedang pendeknya. Namun Gobuta tidak bisa merobek sayap Vega. Gobuta berkata, "Sial, ini sangat sulit Su, tanganku jadi mati rasa." Vega pun menoleh ke arah Gobuta sambil berkata, "Jangan mempermainkanku, dasar goblin rendahan." Di depan Vega yang perkasa, Gobuta tidak menunjukkan wajah ketakutannya. Di situ Gobuta berkata, Kau salah Su, aku bukan goblin, melainkan hobgoblin Su." Mendengar hal itu, pikiran Vega makin mendidih. Emosi Vega makin tidak terkendali saat Gobuta mempermainkan dirinya. Dan Gobuta di sini emang sengaja ingin memancing emosi Vega agar Vega sejenak melupakan serta menghiraukan Carrion. Sedangkan Carrion sendiri sengaja menyembunyikan hawa kehadiran sambil bersiap-siap menyerang Vega. Dan tiba-tiba Carrion berteriak saat melihat Vega lengah. "Mati saja kau Vega, terimalah Beast Roar." Vega yang akan menyerang Gobuta sontak kaget karena ada serangan dadakan yang tidak terpikirkan oleh Vega. Dan hasilnya, Vega menerima serangan langsung dari Carrion. Dalam sekejap, setengah dari tubuh Vega hancur. Tapi tetap saja, Vega tidak mati begitu saja. Tubuh Vega perlahan demi perlahan beregenerasi. Kemampuan pemulihan diri Vega tidak bisa diremehkan. Kini Vega makin emosi. "Sialan, aku tidak akan memaafkan kalian, dasar serangga rendahan." Dengan teriakan itu, Vega makin ingin menghancurkan semua yang ada di depannya. Emosi terpancar dalam mata Vega. Untuk pertama kalinya, Vega mengakui Gobuta sebagai musuh yang sepadan untuknya. Dan entah kenapa, emosi Vega tiba-tiba mereda. Pikiran Vega kembali tenang. "Wahahaha, aku tahu, kau bukanlah seorang goblin. Kau hanya berpura-pura menjadi goblin agar kau membuatku lengah kan? Tapi kini asal kau tahu, kemampuan sejatimu sudah ku ketahui. Jadi tunjukkanlah wujud aslimu, karena aku akan mulai serius menghadapimu." Sambil mengatakan itu, Vega menunjuk Gobuta dengan jarinya. Gobuta yang mendengar hal itu seketika mengatakan, "Kau sungguh menakutkan Su. Jika sudah begini, aku akan menunjukkan wujud asliku padamu Su." Gobuta pun bersiap-siap memanggil Rangga. Sementara Carrion disuruh Gobuta melakukan serangan kejutan sesuai instruksi Gobuta. Dan Rangga pun melompat keluar dari bayangan. Rangga berkata, "Aku lelah menunggu panggilanmu Gobuta." Sementara Vega hanya bisa terkejut melihat apa yang dilakukan Gobuta. Melihat ada celah, Carrion pun menyerang Vega lagi dengan Beast Roar-nya sebanyak mungkin. Tapi tetap saja, serangan Carrion tidak bisa membunuh Vega. Daya regenerasi Vega terlalu cepat untuk memulihkan tubuhnya. Nggak lama muncul kabut hitam pekat yang menyeliputi Gobuta di dalamnya. Dan ternyata itu adalah fusion atau pergabungan antara Gobuta dan Rangga.
Dalam bentuk ini, Gobuta memiliki tingkat energi yang sebanding dengan Demon Lord yang terbangun. Setelah itu, Gobuta menghampiri Carrion. Gobuta pun menyuruh Carrion menggunakan serangan-serangan lagi untuk menembak Vega. Tapi Carrion agak sedikit keberatan karena energi miliknya kini sudah terkuras habis. Jadi, Carrion sudah tidak bisa melakukan lagi. Gobuta pun mengusulkan Carrion untuk menggunakan kartu trufnya yang hanya bisa bertahan 10 menit saja, hanya untuk bisa melakukan tembakan yang kuat ke arah Vega nantinya. Carrion pun nurut apa yang Gobuta perintahkan. Gobuta mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja. Ucapan riang dan ceria Gobuta menghilangkan rasa gelisah di hati Carrion. Dan akhirnya, pertarungan antara Gobuta, Rangga, Carrion melawan Vega pun dimulai. Melihat Gobuta yang sudah mulai serius, Vega tertawa. Wahahaha, sepertinya kau sudah mulai serius. Aku juga akan melawanmu dengan segala kemampuanku. Bentrokan energi antara Vega dan Gobuta menimbulkan udara di sekitar mereka bergetar. Sebelum Gobuta bersiap bertarung dengan Vega dengan serius, Gobuta sudah menganalisis kemampuan dan kekuatan Vega. Di situ Gobuta sudah mengetahui kelemahan dari regenerasi Vega yang mampu membuat dirinya selalu pulih. Gobuta menyimpulkan jika Vega bisa membuat klon dan memindahkan kesadarannya dari klon satu ke klon yang lainnya. Jadi selama tubuh klon Vega masih ada, maka Vega bisa pulih tanpa batas. Sebagai bawaan dari Demon Lord yang bukan kaleng-kaleng, Gobuta selalu menyaksikan perkelahian Rimuru, dan hal itu diukir dalam hatinya Gobuta. Jika hal yang paling penting dalam pertempuran adalah informasi musuh. Oleh karena itu, dengan segala serangan Carrion tadi, Gobuta akhirnya bisa mengetahui ini semua. Vega dan Gobuta saling bertarung. Tapi nampaknya dalam hal kecepatan, Vega sedikit terpojok dengan semua serangan Gobuta. Sayangnya serangan Gobuta tidak bisa membunuh Vega. Vega terus meregenerasi tubuhnya. Di situ Vega makin bersemangat jika lawannya lebih kuat dari dirinya. Vega pun memuji kekuatan Gobuta. Vega berkata, Wahahaha, kau benar-benar pria yang kuat. Mendengar hal itu, Gobuta tidak tergoda oleh gombalan Vega. Gobuta malah tidak peduli sama sekali dan lebih memilih untuk berbicara dengan Rangga untuk segera bersiap melakukan serangan selanjutnya. Gobuta berkata, Vega-san, ini kemenanganku. Jadi sebelum kau mati, aku ingatkan sekali lagi, aku ini bukan goblin, melainkan hobgoblin. Vega pun seketika emosi. Bacot, terimalah ini, bakteri corona pandemi kintil. Bakteri Vega memulai serangan efek korosinya dan memangsa Gobuta. Tetapi semua itu diblokir oleh Demon Wind Barrier dari Rangga yang membalut tubuh Gobuta. Berkat kekuatan Rangga, membuat semua kuman, mayat, dan tumbuhan di tanah digulung ke langit. Bahkan Vega juga ikut terbawa ke langit. Semuanya berkumpul menjadi satu hingga menjadi seperti biji-biji jantanan pria. Gobuta pun mengaktifkan skillnya yang bernama Petir Kehancuran. Vega pun terbungkus bola hitam besar yang terbuat dari petir. Dan Vega hanya bisa menjerit, sialan kau, hentikan sekarang juga. Meskipun mendengar ucapan Vega, Gobuta tetap saja tidak peduli. Gobuta tidak akan menghentikan serangannya. Setelah semua persiapan selesai, Gobuta menghampiri Carrion. Gobuta bertanya, apakah kau sudah siap, Carrion-san? Carrion pun tersenyum dan mulai mengaktifkan kekuatannya. Dengan senyuman puas, Carrion pun mengatakan, aku senang kau telah membantuku, Gobuta. Dan setelah itu, Carrion pun menatap tajam bola hitam itu untuk segera memusnahkannya. Melihat Carrion yang akan menghancurkannya, dalam sekejap, Vega makin ketakutan. Hentikan, kau serangga sialan, ku bilang hentikan. Namun Carrion tidak peduli dengan cerita Vega. Carrion pun mulai menembak bola hitam besar yang ada Vega di dalamnya. Terimalah ini, Dragon Roar. Dan seketika kilatan besar cahaya menembus bola badai hitam yang dikendalikan Gobuta. Serangan Carrion yang satu ini berbeda dengan serangan Carrion sebelum-sebelumnya, karena ini adalah teknik rahasia pamungkas yang diciptakan Carrion sambil berpikir untuk meniru kekuatan Dragon Nova milik Milim. Serangan langsung Dragon Roar memicu petir-petir yang menyeliputi bola hitam itu, dan reaksi itu menimbulkan ledakan berantai dan berujung menjadi ledakan yang sangat dahsyat hingga menghancurkan Vega tanpa sisa. Itu adalah kemenangan besar berkat teknik gabungan dari Gobuta dan Carrion. Namun ternyata Vega sudah mengantisipasi hal ini. Jauh dari tempat pertempuran, Vega sudah menyiapkan klonnya untuk jaga-jaga. Dan Vega sudah memindahkan kesadarannya sebelum dia mati. Alhasil, Vega selamat dan bangkit lagi. Vega pun tertawa karena dia masih bisa selamat. Wahahaha, itu tadi sangat berbahaya. Tapi pada akhirnya, tetap saja mereka tidak bisa membunuhku. Namun kebahagiaan Vega hanyalah sementara, karena tiba-tiba
datanglah seorang berambut kuning menghampirinya. Dan orang itu adalah Carrera yang telah menyimpan dendam kepada Vega. Carrera berkata, "Kau sepertinya sedang bahagia, tapi kini aku akhirnya menemukanmu, Vega." Seperti yang diprediksi Rimuru sama, lelaki pengecut sepertimu pasti akan melakukan hal ini. Tanpa basa-basi, Carrera pun mulai mengaktifkan skillnya. Vega yang bingung mulai merasa jika dirinya melayang. Saat Vega menyadari dia sudah terperangkap oleh skill Carrera dan semuanya sudah terlambat bagi Vega. Vega terjebak dan terisolasi dari tanah di sekitarnya oleh sebuah penghalang besar. Dengan emosi, Carrera pun berkata, "Mati kau rendahan, habis Annihilation." Dan dalam sekejap, ledakan mahadahsyat melebihi ledakan sebelumnya terjadi. Carrera memusnahkan segalanya tanpa ampun. Dan dengan ini, Vega terkintil telah benar-benar musnah. Di lain cerita, Rimuru masih mengamati pertarungan Milim. Serangan Milim menghujani Lucia, namun setiap serangan itu dibelokkan oleh perisai Castle of War. Rimuru pun sedikit heran karena saat Rudra menggunakan kemampuan itu, Rudra tidak bisa menangkis sebanyak serangan seperti yang dilakukan Lucia sekarang. Di situ, Ciel menyimpulkan jika Lucia atau bisa dibilang Justice King of Michael telah berkembang daripada sebelumnya. Ciel menganggap jika Lucia atau Justice King of Michael itu sama dengan dirinya, tapi tetap saja Ciel menganggap jika dirinya lebih kuat daripada Manas Michael. Rimuru pun bertanya ke Ciel, apakah Ciel sudah menemukan cara untuk mengatasi Castle of Guard? Dan Ciel pun menjawab jika dirinya sudah menyusun rencana untuk mengatasi hal ini. Rimuru pun menyerahkan urusan ini pada Ciel. Dan setelah itu, Rimuru mendarat tepat di depan Lucia. Meskipun sambil menahan serangan Milim, Lucia masih sempat mengalihkan pandangannya untuk menatap Rimuru. Meskipun diserang Milim, dengan santai dan tenangnya, Lucia masih sanggup ngobrol dengan Rimuru. Dan di situ posisinya, Rimuru masih belum mengenal Lucia. Yari-yari, ternyata kau telah tiba, Demon Lord Butuh. Kau adalah Demon Lord yang paling kubenci daripada siapapun. Tidak ada orang butuh melebihi dirimu yang berani menentang Velda sama, ucap Lucia sambil menatap Rimuru. Rimuru pun hanya tersenyum. Rimuru bertanya, "Kau ini siapa? Malaikat atau ego dari Justice King of Michael?" Lucia pun menjawab, "Namaku sekarang adalah Lucia, nama pemberian Velda sama. Dan seperti yang kau ketahui, aku adalah Justice King of Michael itu sendiri, atau bisa kau sebut Manas Michael." Saat ngobrol dengan Lucia, Rimuru merasakan kebencian dan emosi Ciel. Dan gak lama, Ciel mengatakan beraninya dia memandang Rimuru Sensei serendah itu. Manas rendahan itu, tidak akan kubiarkan dia berbuat seenak jidatnya. Rimuru hanya menghela nafas mengetahui Ciel yang lagi emosi. Dan tiba-tiba, serangan Milim ke Lucia berhenti. Milim kini jadi pendiam, gak beringas menyerang Lucia lagi. Melihat hal itu, Rimuru bertanya ke Lucia, "Oi Lucia, apakah kau sengaja membuat Milim emosi agar kau bisa mendominasinya?" Mendengar hal itu, Lucia malah tertawa. "Ternyata kau telah mengetahui banyak sebagian dari rencanaku. Aku beritahu padamu, Milim adalah putri dari Velda sama yang agung. Karena setelah kita menghancurkan dunia ini, Milim akan kami jadikan ibu dari dunia baru. Oleh sebab itu, semua ingatan Milim yang gak guna harus dihapuskan. Dan kesempatanmu untuk menyadarkan Milim sudah terlambat. Milim kini sudah berada di bawah kendaliku. Kini aku akan mengantarmu menuju neraka Rimuru. Regalia, Domination, hancurkan Raja Iblis Rimuru." Dan dalam sekejap, perilaku Milim berubah. Yang tadinya menyerang Lucia, kini berbalik menyerang Rimuru. Benturan demi benturan, pertemuan antara Bogem, Milim, dan Rimuru saling bertemu. Dalam pertarungan itu, Rimuru merasakan jika Milim gak sedang dikendalikan, melainkan hanya pura-pura dikendalikan. Di situ, Ciel juga setuju dengan pemikiran Rimuru. Dengan cerdinya, Rimuru pun mengikuti apa yang Milim rencanakan. Jadinya, Milim dan Rimuru di sini cuma pura-pura saling bertarung. Tapi dalam pertarungan itu, Rimuru terlalu melebih-lebihkan ekspresinya, dan Ciel memarahinya karena sandiwara Rimuru yang tidak terlihat natural. Dengan senyuman beringas, Milim menatap Rimuru dan mulai menghunuskan pedangnya. Dan seketika, Milim pun menyerang Rimuru lagi. Rimuru yang melihat hal itu dengan cepat mengeluarkan pedangnya dan menangkis serangan Milim. Benturan kedua pedang itu membuat bunga api berterbangan di sekitar mereka berdua. Namun saat bertarung, Rimuru sedikit terkejut karena kini dia merasakan adanya perubahan dalam dirinya, yakni Rimuru kini lebih mudah menangkis serangan Milim. Tidak seperti dulu saat mereka bertarung di ruangan para Demon Lord. Dulu Rimuru selalu terpojok oleh serangan Milim.
Namun sekarang tidak ada perbedaan kekuatan di antara keduanya. Bagi orang lain yang melihat pertarungan Rimuru dan Milim, pertarungan keduanya sangat ganas dan terlihat seolah-olah melakukan pertarungan dengan serius. Di tengah-tengah pertempuran, tiba-tiba ada suara di kepala Rimuru, dan itu adalah suara Milim. Milim diam-diam membangun koneksi telepati rahasia dengan pikiran Rimuru. Dalam telepati itu, Milim berkata, "Hei Rimuru, bisakah kau mendengarku?" Rimuru pun menjawab, "Aku bisa mendengarmu Milim. Jadi kira-kira sampai kapan kita melakukan acting ini?" Dengan suara bahagia, Milim tertawa. "Kau memang hebat Rimuru, bisa mengetahui actingku ini." Dalam obrolan itu, Milim meminta Rimuru untuk membawa Frey dan para bawahnya yang terluka ke tempat yang lebih aman. Jika kalian lupa, aku ingatkan guys, Frey dan para bawahnya terluka karena berusaha menyerang Lucia, tapi bukannya menang. Frey dan para bawahnya malah turu pak. Karena statusnya ini, di bulan Ramadan, Rimuru nggak mau ambil resiko untuk menggendong Frey ke tempat yang lebih aman. Takutnya puasa Rimuru batal pak, hanya karena nggak sengaja melihat kemontokan Frey pak. Di situ, Rimuru akhirnya menghubungi Diablo untuk segera memindahkan Frey ke tempat yang lebih aman dan akan memberikan tugas yang lain untuk Diablo dan kawan-kawan. Tapi di situ, Diablo menjawab, "Rimuru sama, kami para iblis sudah membasmi Vega dan 4 malaikat yang lain. Jadi statusnya kita sudah menyelesaikan semua misi." Mendengar hal itu, sontak Rimuru kaget. Nani? "Itu terlalu cepat Diablo. Bukankah keempat malaikat itu setara dengan True Demon Lord? Jadi, jika situasinya seperti itu, segeralah ke sini Diablo." Dan dalam sekejap, Diablo sudah di samping Rimuru. Dan hal itu membuat Rimuru terkejut. Jadi dari tadi cuy, Diablo menyembunyikan hawa kehadirannya di situ pak, tanpa sepengetahuan Rimuru. Bahkan seorang Rimuru Sensei saja tidak bisa merasakan kehadiran Diablo yang dari tadi di sampingnya. Bisa kalian simpulkan sendiri bagaimana menakutkannya iblis satu ini. Untuk sementara, Rimuru memberikan tugas kepada Diablo untuk tetap siaga dan menjaga agar hawa kehadiran Diablo tidak diketahui Lucia. Sedangkan benturan pedang Rimuru dan Milim masih terus berbenturan tanpa henti. Sambil bertarung, Rimuru mengatakan kepada Milim jika Milim gak usah mengkhawatirkan Frey, karena Frey dan para bawahnya sudah diurus oleh para bawahan Rimuru yang lain. Di medan pertempuran sudah seperti gempa akibat pertarungan Rimuru dan Milim. Di atas langit, Rimuru dan Milim bagaikan menari dengan pedang mereka. Tapi dampak dari pertarungan itu, tanah ikutan retak, angin berembus dengan kencang bagaikan badai. Tapi di situ, Rimuru bukan hanya melawan Milim saja, namun dengan curang, Lucia juga menyerang Rimuru dengan serangan sihirnya. Untungnya tidak ada serangan Lucia yang mengenai Rimuru. Rimuru berhasil menghindari semua serangan Lucia sambil menahan ayunan pedang Milim. Di sela-sela pertarungan sengit itu, Milim berkata kepada Rimuru dengan telepati, "Malaikat yang bernama Lucia itu sangat menyedihkan. Tapi entah kenapa, aku ingin mendapatkan kepercayaannya." Rimuru yang mendengar ucapan Milim sontak bertanya-tanya, "Apa maksud ucapanmu Milim?" Di situ, Milim pun menjawab, "Kau tahu Rimuru, dia selalu mengucapkan, jika Velda adalah ayahku, jadi aku berpikir untuk memberikan hukuman atas ucapan bodohnya itu." Dalam sekejap saja, Rimuru langsung menyadari maksud ucapan Milim, yaitu Milim ingin membuat Lucia percaya jika rencananya untuk mendominasi Milim telah berhasil. Dan kesempatan ini Milim gunakan untuk mencari tahu di mana lokasi Velda berada sekarang. Di situ Rimuru berkata, "Aku tahu maksud dari rencanamu Milim, tapi bukankah terlalu berbahaya jika kau ke sana sendirian tanpa perlindungan dari siapapun?" Dengan santainya Milim menjawab, "Tenang saja Rimuru, aku akan menjadi mata-mata untukmu. Jadi berhentilah mengkhawatirkanku, karena nggak ada rencana lain." Dan bagi Rimuru, rencana Milim juga tidak buruk. Rimuru pun akhirnya setuju dengan rencana Milim. Dan ting. Rimuru dan Milim terpental satu sama lain dalam adu pedang itu. Di atas langit, Rimuru menodongkan pedangnya sambil menatap Lucia yang ada di tanah. Rimuru berkata kepada Lucia, "Saatnya untukmu menerima hukuman atas apa yang telah kau perbuat Lucia." Aura-aura intimidasi Rimuru menyebar begitu pekat untuk menakut-nakuti Lucia. Di situ, Milim pura-pura kaget melihat aura mengerikan yang dikeluarkan Rimuru. Milim juga pura-pura nggak berani mendekati Rimuru. Secara gampangnya gini pak, Milim waspada nggak mau gegabah menyerang Rimuru. Milim hanya menatap apa yang akan Rimuru lakukan. Nggak lama, Rimuru mulai mengumpulkan energi di tangan kanannya. Lucia yang melihat hal itu langsung mengaktifkan Castle of Guard. Lucia pun berkata, "Tidak peduli apa yang kau lakukan, kau tidak akan bisa menembus pertahanan ini Rimuru." Sontak Rimuru pun menaikkan alisnya. Dengan sedikit kesal, Rimuru mengatakan, "Apakah kau yakin dengan kemampuanmu?"
Kalau begitu, cobalah bertahan dari seranganku ini, Lucia. Setelah mengatakan itu, di tangan kanan Rimuru sudah terkumpul sedikit energi dari skill Void God Azathoth. Ingat, hanya sedikit, bukan sepenuhnya ya guys ya. Dan seketika, Rimuru melepaskan energi itu menuju Lucia. Benturan antara barrier Lucia dengan serangan Rimuru menciptakan sebuah ledakan yang sangat mengerikan, hingga membuat semua yang ada di sekitar daerah itu menjadi debu. Di satu sisi, Lucia mati-matian menahan serangan Rimuru, tapi pada akhirnya serangan Rimuru masih belum bisa menembus Castle of Guard. Meskipun Lucia baik-baik saja dan tidak terluka, tapi kini sikap Lucia yang tenang sudah tidak ada lagi. Lucia benar-benar menganggap jika Rimuru bukanlah Demon Lord biasa, melainkan seorang monster yang harus segera dilenyapkan. Lucia dengan nafas naik turun, dia berkata, "Kau lihat sendiri, meskipun seranganmu kuat, tapi tetap saja kau tidak akan bisa menembus Castle of Guard milikku." Rimuru pun menjawab, "Yari, apakah kau sudah selesai berdoa sebelum ajal menjemputmu, Lucia?" Di tengah pertempuran yang makin memanas, Rimuru mulai mengaktifkan barrier ofensif yang bernama Eternal Pain, atau bisa disebut penderitaan abadi. Dalam sekejap, tubuh Lucia terperangkap dalam barrier itu. Di dalam barrier itu, muncul serangan demi serangan yang otomatis menyerang Lucia secara terus-menerus tanpa henti. Sedangkan sifat dari Castle of Guard sendiri adalah akan selalu aktif jika ada serangan dadakan. Lucia bisa saja menonaktifkan Castle of Guard, tapi dengan resiko dia akan terluka atau bisa mati karena rentetan serangan di dalam barrier yang dibuat Rimuru. Di situ, Lucia emosi. Kata-kata toksik tidak lepas dari mulut Lucia untuk mencaci Rimuru. Namun sayangnya, suara Lucia tidak bisa menjangkau Rimuru karena terhambat oleh barrier atau penghalang yang baru saja dibuat Rimuru. Rimuru yang melihat Lucia dari luar barrier tertawa terbahak-bahak saat tahu Lucia tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima nasib di dalam barrier itu. Di situ, Rimuru mengolok-olok Lucia. "Teruslah bertahan sampai kau putus asa selamanya di situ, Lucia." Meskipun suara Rimuru tidak dapat terdengar Lucia, tapi tampaknya dengan pose Rimuru yang mengejek seperti itu, Lucia tahu jika Rimuru tertawa di atas penderitaannya. Dan gak lama, Diablo pun menghampiri Rimuru. Seperti yang kuharapkan, Rimuru sama sangatlah luar biasa. Meskipun dipuji Diablo, Rimuru merasa sedikit kecewa karena Rimuru sebenarnya ingin dipuji Ciel, bukan pria berbatang seperti Diablo. Lalu di situ, Milim pun juga menghampiri Rimuru. Mereka bertiga pun memulai diskusi. Di dalam diskusi itu, Milim meminta Rimuru untuk berpura-pura kalah dan mati dalam pertempuran. Mendengar hal itu, semua orang termasuk Ciel setuju, kecuali Rimuru. Tapi meskipun begitu, rencana ini tetap dilanjutkan. Jadi rencananya adalah ceritanya kabar hoax kematian Rimuru akan disebar luaskan dengan tujuan untuk mengetahui siapa saja orang luar Tempest yang emang benar-benar berpihak pada Tempest. Jadi otomatis orang-orang munafik yang kerjanya cuma berpura-pura berpihak pada Tempest nanti akan kelihatan ketika mendapatkan kabar kematian Rimuru. Diablo yang mendengar hal itu tertawa. Ini akan menyebabkan keributan besar. Tapi di situ Rimuru agak ngerasa sedikit bersalah jika harus membohongi semua orang. Milim pun membalas ucapan Rimuru jika Rimuru nggak usah khawatir karena rencana ini sudah sempurna. Milim pun berencana akan menyerang Rimuru dan menyelamatkan Lucia. Dengan begitu, Lucia akan semakin percaya jika Milim benar-benar dibawa kendalinya, yang dimana rencana ini bisa mengantarkan Milim ke tempat Velda berada. Dan di saat Velda tahu Milim masih didominasi, maka pastinya Velda akan menurunkan kewaspadaannya kepada Milim. Rencana pun mulai dijalankan dan acting pun mulai dimainkan. Di situ, Milim mengeluarkan Dragon Nova miliknya dan mengarahkan ke Rimuru. Sementara Rimuru pun menghentikan waktu. Sebelum melarikan diri, Rimuru menciptakan klonnya sebagai pengganti dirinya. Untuk menguatkan acting Milim, Diablo sengaja terkena serangan Milim yang mengakibatkan Diablo kehilangan setengah tubuhnya. Sedangkan tubuh klon Rimuru yang terkena serangan Milim pun tewas. Diablo yang sekarat pun melarikan diri dengan teleport untuk menuju tempat Estarossa dan Ultima untuk mengabarkan kematian Rimuru. Sedangkan Milim mengambil jasad klon tubuh Rimuru untuk menunjukkan kepada Lucia agar Lucia tahu jika Rimuru benar-benar tewas. Di saat yang sama pula, Rimuru juga telah membebaskan barrier Eternal Pain yang mengurung Lucia. Jadi dengan begini, Lucia akan semakin mempercayai Milim. Karena jika Rimuru benar-benar mati, maka barrier milik Rimuru juga telah tiada di suatu tempat yang tidak diketahui siapapun. Rimuru ngobrol santuy dengan Ciel. Mereka berdua berbicara
Di dalam obrolan itu, Rimuru bertanya kepada Ciel, kenapa Ciel bisa salah memperhitungkan perkembangan Gobuta yang sangat pesat. Mendengar hal itu, seketika mood Ciel berubah. Dengan nada penuh penyesalan, Ciel menjawab, "Gomen Rimuru-sama, ya ini memang kesalahanku yang tidak dapat memprediksi dengan akurat." Bagi Rimuru, waktu dulu Raphael memprediksi tidak pernah sekalipun salah. Karena statusnya, dulu Raphael tidak memiliki emosi, dan kini Raphael sudah berevolusi menjadi Ciel dan memiliki emosi. Emosi memiliki andil dalam perhitungan. Dengan adanya emosi, seseorang akan memiliki keraguan-keraguan dalam mengambil keputusan. Dengan menganalisis hal ini, Rimuru mewajarkan kesalahan Ciel. Karena Ciel sekarang bukanlah robot, melainkan manusia yang memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Untuk menenangkan Ciel, Rimuru berkata, "Jangan khawatir, tidak perlu terlalu dipikirkan. Percayalah pada dirimu, karena aku yakin kau pasti bisa memprediksi seperti dulu kala. Dan ingatlah Ciel, kau tidak sendirian, ada aku di sisimu." Ciel pun diam sejenak, dan Rimuru pun merasakan jika gelombang emosi Ciel telah menjadi tenang. Gak lama, Ciel menjawab, "Arigato Rimuru-sama." Rimuru pun merasa lega karena Ciel mengerti maksud dari perkataannya. Di lain cerita, Felgreen terbang ke langit dengan kecepatan yang luar biasa. Sambil terbang, Felgreen mendecakkan lidahnya. Felgreen sedikit kesal dengan berita kematian Rimuru. Felgreen berkata, "Orang itu tidak akan terbunuh dengan mudah. Apa yang dia rencanakan sekarang?" Pada hari pertama perang besar, serangan para malaikat telah berakhir, dan saat itu malam telah tiba. Para monster pasukan Rimuru balik dari medan pertempuran untuk makan malam. Di saat semua orang berkumpul, berita kematian Rimuru kini sudah tersebar. Sontak kegemparan pun terjadi di Tempest. Di situ Benimaru panik. Apakah Rimuru-sama benar-benar mati? Testarossa pun menjawab, jika Rimuru-sama terkena serangan milim yaitu Dragonova secara langsung. Sontak Benimaru benar-benar emosi akan berita itu. Benimaru bertanya lagi, apa yang Diablo lakukan? Kemana pria itu pergi? Dalam pertemuan ini, Diablo tidak hadir. Namun, karena emosi yang gak ngotak, Benimaru ingin menghadirkan Diablo secara paksa di pertemuan itu. Benimaru pun bertanya kepada Diablo, kenapa kau tidak melindungi Rimuru-sama? Oi Diablo. Dalam sejenak, Diablo menatap ke bawah dengan rasa penuh penyesalan. Meskipun hanya Diablo yang tahu tentang berita kematian Rimuru itu palsu, Diablo tetap keras kepala menyembunyikan kebohongan itu. Karena gak bisa menjelaskan, di situ Diablo pun menunjukkan jika dirinya juga kehilangan setengah tubuhnya. Dengan sedikit berat, Diablo membuka mulutnya dan berkata, jika saat itu Diablo juga berusaha mati-matian melindungi Rimuru, tapi pada akhirnya Diablo gagal. Alhasil, Diablo kehilangan setengah tubuhnya. Mendengar hal itu, tanpa keraguan, Testarossa dan Ultima percaya dengan penjelasan Diablo. Di situ, Testarossa menjelaskan kronologi yang dialami Diablo saat itu. Jika saat perang, Diablo yang posisinya sedang mengawal Rimuru tiba-tiba datang kepada Testarossa dan Ultima dengan keadaan sudah kehilangan setengah tubuhnya. Di saat itu, Diablo berkata kepada Testarossa dan Ultima, "Gumini minasan, aku telah gagal melindungi Rimuru-sama. Aku sengaja melarikan diri karena ini juga permintaan terakhir Rimuru-sama." Meskipun sebenarnya Testarossa ragu dengan ucapan Diablo, Testarossa berusaha percaya jika hal itu memanglah kebenarannya. Keheningan pun mulai melanda di dalam ruang kontrol labirin itu. Bahkan Gerudo dan Gabiru yang seharusnya lelah karena pertempuran di siang hari, kini mereka tidak bisa membuka mulut karena terlalu takutnya dengan berita ini. Sedangkan Kumara seketika wajahnya pucat dan badannya gemetaran saat tahu kematian tuannya. Sementara Benimaru dengan kuat menggenggam tangannya sambil menekan amarahnya. Ramirez juga menghadapkan wajahnya ke lantai. Di situ Ramirez tampak seperti akan menangis. Untungnya di dalam pertemuan ini nggak ada Sion. Jika Sion ada di situ dan mendengarkan berita kematian Rimuru, mungkin Sion akan marah besar dan menghancurkan semuanya. Bahkan Zoe yang kelihatan pendiam dan tenang seketika berubah menjadi frustasi. Zoe memecahkan meja karena terlalu emosinya. Lihat Zoe yang emosi, Testarossa pun makin terlarut dalam kesedihan. Testarossa hanya bisa pasrah sambil berusaha untuk menahan air matanya agar tidak keluar. Tapi semua berita ini tidak berlaku untuk Zegion. Zegion yang tadinya duduk dengan menyilangkan tangannya, kini Zegion berdiri dan mulai berjalan menghampiri orang-orang yang ada di situ. Zegion berkata, "Kalian semua bodoh. Kenapa kalian bisa begitu saja menerima berita yang gak pasti ini?" Dengan jari telunjuknya, Zegion menunjuk Testarossa. Zegion bertanya kepada Testarossa, "Oi Testarossa, Rimuru-sama tidak mungkin mati. Apakah kau berpikir bahwa Diablo adalah seorang pejuang yang akan berhenti bertarung hanya karena kehilangan setengah tubuhnya, ha?
Aku ingatkan pada kalian semua, sepanjang yang kita tahu, Diablo adalah orang yang kita akan menyerah untuk membalaskan dendam tuannya. Kenapa kalian semua tidak berpikir ada alasan tertentu di balik berita bodoh ini? Kalian semua terlalu manja, sampai-sampai kalian tidak bisa membedakan berita palsu ini. Zekion sejenak berhenti berbicara dan melihat wajah orang-orang yang ada di situ. Lalu Zekion pun melanjutkan lagi ucapannya. Pikirkan baik-baik Minasan. Kalian semua harus bisa memahami bahwa kita sedang diuji oleh Rimuru Sama. Rimuru Sama ingin mengajarkan kepada kita agar tidak terlalu bergantung padanya. Bagaimana? Apakah ucapanku salah, Benimaru Dono? Jawablah. Zekion masih menatap semua orang. Zekion juga masih menunggu respon orang lain atas ucapannya. Sementara Testarossa dan Benimaru yang tadinya depresi setelah mendengar ucapan Zekion, mereka berdua mulai tersenyum. Lalu tiba-tiba Kobuta berkata, apa yang dikatakan Zekion itu benar, Su? Pasti ada alasan tertentu kenapa Rimuru Sama menghilang, Su. Jadi kita tidak boleh mengandalkan Rimuru Sama sepanjang waktu, Su. Gerudo pun ikut berbicara. Inilah saatnya untuk kita berdiri dan berjuang tanpa mengandalkan Rimuru Sama. Dabiru juga mengatakan, jika kita tidak bisa bangkit, kita semua pasti akan ditertawakan Rimuru Sama. Ramirez pun juga ikutan bahagia. Itu benar, aku percaya pada Rimuru, jadi aku nggak khawatir sama sekali. Kumara pun ikut berbicara. Ya, aku setuju dengan Zekion. Rimuru Sama tidak mungkin digalakkan semudah itu. Melihat reaksi positif semua orang, Benimaru berkata, Gomen Zekion, ucapanmu benar. Kita masih bisa bertarung meski Rimuru Sama tidak ada di sini. Kita bukan anak-anak lagi yang tidak bisa melakukan apapun tanpa Rimuru Sama. Kita akan segera mengakhiri perang ini dan memberikan dunia ini kepada Rimuru Sama. Zekion pun mendekati Benimaru dengan mengatakan, Benimaru Dono, serahkan penjagaan labirin kepadaku agar kau bisa menyerang dengan tenang. Aku bersumpah bahwa aku pasti akan melindungi Ramirez Sama dan orang-orang yang berlindung di dalam labirin. Benimaru pun menganggukkan kepalanya. Para eksekutif Tempest serentak mulai memusnahkan kecemasan di dalam diri mereka. Kini ekspresi dan tekad mereka dipenuhi dengan kekuatan. Di lain cerita, tepat hari kedua dari perang telah dimulai. Di negara Leon yaitu Eldorado, malaikat yang bersiap menyerang dipimpin oleh Kazarim. Awalnya Leon gak percaya sama sekali tentang semua informasi yang diberitahu Rimuru ketika perang belum dimulai. Namun setelah bawahannya yang bernama Clot membeberkan semua informasi yang dia ketahui, Leon akhirnya percaya dengan informasi dari Rimuru. Clot juga mengatakan jika menurut analisanya para pasukan Eldorado kemungkinan besar bakal kalah melawan para malaikat. Mendengar hal itu, sontak para pasukan Leon yang lainnya emosi karena ucapan Clot. Tapi untungnya di situ Leon menenangkan para bawahannya. Kini Leon terus memikirkan strategi terbaik yang bisa dia lakukan. Dan gak lama Leon kedatangan seorang tamu. Dia adalah Mizari, bawahan Demon Lord Guy Crimson. Mizari datang ke situ karena Guy menyuruhnya untuk membantu Leon dalam perang ini. Di hadapan Leon, Mizari menundukkan kepalanya sambil berkata, Leon Sama, maaf mengganggu waktu Anda. Kedatangan saya ke sini karena permintaan tuan saya. Jadi, apakah Anda mau bekerja sama dan mendengarkan rencana yang telah kupersiapkan? Leon pun memandang Mizari sejenak dan mengizinkan Mizari berbicara. Mizari pun mengangkat wajahnya dengan senyuman manis. Dia pun mulai membuka mulutnya dan berkata, maukah Anda menggabungkan para kesatria terkuatmu dengan 6 iblis bawahanku Leon Sama? Dengan tatapan sinis, Leon memandang Mizari. Leon pun bertanya, apa tujuanmu melakukan ini Mizari? Mizari pun mengatakan tujuan sebenarnya. Aku akan menjawab dengan jujur Leon Sama. Aku yakin jika para bawahanku yaitu Archdemon tidak akan sanggup melawan para malaikat. Jadi nanti para bawahanku akan membuang wadah tubuh lama mereka dan akan menempati tubuh baru bawahan Leon Sama. Meskipun ada kemungkinan gagal, tapi jika berhasil, maka kekuatan mereka akan setara dengan Demon Lord. Mendengar hal itu, keheningan pun mulai melanda. Para kesatria terkuat Leon sejenak memikirkan matang-matang. Karena jika gagal, kesadaran mereka akan tertelan dan hal itu lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Tapi di satu sisi, mereka juga menginginkan kekuatan secara instan demi keadaan genting ini. Nggak lama, Alrose berkata, Leon Sama, aku akan menerima rencana Mizari ini. Dalam sekejap, semua kesatria juga menerima rencana ini. Leon sejenak memejamkan matanya dan memikirkan rencana ini matang-matang demi kebaikan semuanya. Dan setelah itu, Leon pun berkata, aku akan memperbolehkan kalian semua, tapi dengan syarat kalian harus bisa mendapatkan kekuatan itu. Sekaligus, ego kalian harus tetap seperti ini. Dan terakhir, kalian harus terus melayaniku.
Apakah kalian sanggup dengan syaratku ini, para bawahanku? Dalam seketika, para ksatria terkuat Leon menjawab, kami bersumpah akan memenuhi harapanmu Leon Sama. Ritual pun mulai dijalankan. 6 archdemon dan 6 ksatria tertinggi Leon berdiri sejajar dan saling berhadapan. Masing-masing dari mereka menghadap dan mengamati pasangan mereka yang memiliki kekuatan serupa dengan diri mereka sendiri. Ekspresi tegang muncul di wajah para ksatria, sedangkan para archdemon masih tetap tenang. Lalu setelah itu, para archdemon mengubah tubuh fisik mereka menjadi energi ke bentuk kehidupan spiritual. Di situ Mizari pun memasukkan para archdemon ke dalam tubuh para ksatria. Setelah penggabungan itu, semua para ksatria terkejut tentang apa yang terjadi di dalam diri mereka. Mereka semua merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir di tubuhnya. Dengan demikian, ritual pun telah selesai dan tidak ada satu ksatria yang kehilangan ego dalam dirinya. Kini mereka semua sudah siap untuk pertempuran melawan para malaikat. Pada hari pertama penyerangan malaikat di Eldorado negara Leon, para malaikat mencoba merusak penghalang kota dari berbagai sisi. Tapi semua usaha malaikat itu sia-sia. Mereka tidak dapat memasuki negara Leon. Para ksatria berhasil mencurahkan seluruh kekuatan mereka untuk memperkuat penghalang kota. Negara itu benar-benar terlindungi dari serangan para malaikat. Namun semuanya berbeda di hari kedua. Kini malaikat menyerang dan mulai memusatkan serangan mereka untuk menerobos penghalang pada satu titik. Meskipun para ksatria telah memperkuat penghalang, tapi ada beberapa malaikat yang mampu menyerang melalui celah kecil. Dan dalam sekejap, suasana mulai berubah. Sontak para ksatria sangat terkejut dan mulai melaporkan kejadian itu kepada Leon. Para bawahan Leon berkata, ada 4 musuh yang telah menembus penghalang Leon Sama. Nggak lama setelah itu, terdengar sebuah jeritan, dan hal itu menandakan jika kini keadaan mulai memburuk. Leon pun memberikan perintah, divisi sihir, cepat isolasi semua penyusup di dalam kastil, dan cepat perintahkan semua pemimpin ksatria untuk menghadapi penyusup di dalam kastil. Di situ, Leon mulai kesal dan berdiri dari tempat duduknya. Nggak lama, terdengar suara keras, dan terlihat gerbang depan tahta Leon telah hancur. Dari gerbang yang hancur itu, muncullah seseorang sambil menyeret salah satu mayat dari bawahan Leon. Senang bertemu dengan kalian semua. Panggil aku Footman. Melihat hal itu, Alrose berteriak, nekat sekali kau datang ke sini sendiri. Jangan pikir kau bisa pergi dari sini hidup-hidup. Sementara di situ, Slot berusaha menjaga Leon dengan meletakkan tangannya tepat di pedang. Sedangkan Footman malah tertawa melihat situasi ini. Apakah kau marah? Kau mungkin kekurangan kalsium, jadi terimalah ini sebagai kebaikanku. Footman pun melemparkan tulang tengkorak para bawahan Leon menuju Alrose. Anehnya, tulang tengkorak itu meledak saat dilempar. Untungnya tidak ada yang terkena serangan itu. Melihat badut psikopat seperti itu, Alrose menjadi semakin emosi. Namun Slot menghentikan Alrose yang akan menyerang Footman. Claude berkata, tunggu Alrose, pria itu berbahaya. Jika ada 3 orang lagi seperti dia, orang-orang di dalam kastil pasti akan berada dalam bahaya. Dan gak lama setelah itu, muncul seorang wanita. Seperti yang diharapkan dari Leon-chan. Jangan sampai kau mati kecuali di tanganku. Wanita itu adalah Kazarim. Kazarim muncul didampingi 2 orang, yaitu Tiris dan Laples. Sementara Claude dan Alrose menjadi tegang. Mereka tegang bukan karena takut, tapi karena emosi. Mereka berdua melihat kawan mereka, kepala ksatria biru Oxian, yang tidak sadarkan diri berada di punggung Laples. Alrose makin emosi. Lepaskan Oxian, batu jalan. Tiris pun menjawab, mengapa aku harus menurutimu? Aku berencana menjadikan temanmu ini sebagai bonekaku. Dengan tertawa bahagia, Kazarim berkata, sudah cukup Tiris, jangan membuat mereka emosi. Lebih baik, mari kita nikmati kesenangan ini. Jadi kalian semua para batutku yang manis, cepat perkenalkan diri kalian di depan mangsa kita. Leon yang melihat hal itu mengerutkan keningnya. Suara dalam hati Leon berkata, cuy, merepotkan. Harusnya aku menghabisinya waktu dulu. 3 batut. Para bawahan Kazarim pun mulai memperkenalkan dirinya di depan Leon. Yang pertama adalah Footman. Aku ingatkan lagi, namaku Footman. Aku memiliki dendam padamu, Demon Lord Leon, karena kau pernah menghancurkan tuanku Kazarim sebelumnya. Dan kau juga telah melakukan dosa dengan membiarkan Clayman mati. Aku pasti akan membunuhmu dengan cara yang menyakitkan. Karena gini, aku sangat marah. Setelah itu, Tiris memperkenalkan dirinya. Namaku Tiris. Musuh Kazarim sama adalah musuhku juga. Aku pasti akan mencapi-capi dagingmu, Leon-san. Dan yang terakhir adalah Laples. Laples berkata, hari ini sangat indah. Namaku Laples. Mari kita meriahkan hari ini dengan hujan darah.
Bagi Leon, di antara para badut bawaan Khazarim, yang paling patut diwaspadai adalah Laples. Leon mengkonfirmasi bahwa 3 badut yang dibawa oleh Khazarim memiliki kekuatan setara Demon Lord, dan Kak Gali sendiri kekuatannya melebihi Demon Lord. Di situ, Leon masih terus berpikir, apakah malaikat di luar cuma umpan saja, ataukah Khazarim dan para badut berpura-pura menjadi umpan? Kedua hal itu masih diselidiki Leon. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata Khazarim bukan umpan, yang dengan kata lain, mereka berempat benar-benar ingin mengalahkan Leon sendirian tanpa bantuan para malaikat. Leon sedikit emosi karena merasa jika dirinya terlalu dianggap remeh oleh Khazarim. Leon pun mengumumkan, sudah cukup sampai di sini. Mulai saat ini, kalian tidak akan memiliki masa depan lagi. Pertarungan pun dimulai. Bergerak dalam bayangan sambil menyembunyikan hawa kehadiran. Dari belakang Laples, kepala Ksatria Merah, Fran, melepaskan serangan mematikan dari titik buta Laples. Fran menyerang Laples dengan pedang yang sudah dibalut api. Fran sangat yakin jika serangannya mustahil untuk dihindari Laples. Namun semuanya di luar ekspektasi dari Fran. Laples dengan mudah menghindari serangan itu. Saat menghindari serangan itu, Laples berkata, "Wow, sangat berbahaya tahu." Fran seketika kaget. Dia tidak menyangka jika serangannya semudah itu dihindari. Padahal kini dia sudah bertambah kuat. Fran berkata, "Mustahil, kau dapat melihat seranganku." Dengan menggelengkan kepalanya, Laples menjawab, "Aku sangat kecewa. Ternyata seranganmu benar-benar terlihat jelas di mataku." Di pertarungan yang lain, Footman mulai bergerak. Footman bergerak dengan cepat, seolah-olah Footman tidak memikirkan tubuhnya yang gemuk. Footman bergerak dan menerbangkan para bawaan Leon ke udara. Footman pun sejenak berhenti. "Mari kita bersenang-senang, karena aku akan membuat kembang api yang sangat indah." Setelah mengatakan itu, Footman bergerak lagi dan menerbangkan para bawaan Leon ke udara. Tubuh para ksatria yang ada di udara mulai membesar dan mengambang seperti balon. Dan boom! Seketika itu, mereka semua meledak. Footman yang melihat kejadian itu makin bahagia. Hohohoho, indahnya hujan darah ini. Claude menggertakkan giginya saat tahu kekuatan musuh. Kini dia tidak bisa menganggap remeh para badut itu. Claude menilai jika dirinya dan Alrosi tidak punya pilihan selain bergerak. Namun dia masih khawatir siapa yang akan menjaga tuannya jika dia bergerak. Tapi di situ Leon tidak masalah walaupun tidak dijaga, karena Leon sendiri kekuatannya bahkan lebih kuat daripada para ksatria yang dia miliki. Karena sudah diizinkan tuannya, Claude pun mulai bergerak membantu Fran. Sedangkan Alrosi juga bergerak menuju Footman. Sementara ksatria bernama Kizona dan Maetel baru datang ke dalam kastil. Awalnya mereka menjaga penghalang kota, tapi karena mereka khawatir dengan tuannya, mereka pun ke situ. Kizona dan Maetel berlari tergesa-gesa menghampiri salah satu badut, yaitu Tears. Dan kini tinggal Leon dan Khazarim saling menatap satu sama lain, tanpa ada seorang pun yang menghalangi pertarungan mereka. Semuanya berjalan sesuai rencana Khazarim. Khazarim pun tertawa puas, karena akhirnya Khazarim memiliki kesempatan untuk membalaskan dendamnya pada Leon. Sedangkan di pertarungan yang lain, Footman berhasil menghindari semua tebasan pedang Alrosi dengan mudah. Footman memiliki skill unik, yaitu The Vat. Skill ini bisa mengeraskan suatu objek, yang dengan kata lain, Footman bisa mengeraskan lawannya, dan dalam seketika itu Footman meledakkannya. Sedangkan orang yang menghadapi Tears adalah dua pemimpin kesatria yang bernama Kizona dan Maetel. Kizona memiliki pertahanan dinding besi yang sangat kokoh, dan Maetel memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat deras. Setelah mendapatkan kekuatan yang luar biasa dengan Archdemon, mereka berdua semakin yakin jika mereka kini tidak bisa dikalahkan. Sedangkan lawan mereka adalah Tears, salah satu badut kecil mungil dengan membawa sabit besar. Tears sangat menyukai air mata seseorang yang meminta belas kasihan. Tears memiliki skill unik yang bernama The Ignorant. Skill itu bisa memperkuat kemampuannya hanya dengan perintah dari seseorang. Dan sikap optimis ini membuat Tears bisa membunuh musuhnya lebih brutal daripada badut-badut yang lain. Lalu di pertarungan terakhir, Laples melawan dua musuh, yaitu Fran dan Claude. Laples memiliki skill unik yang bernama Usaken One. Skill itu bisa mengubah emosi seperti ketakutan, kecemasan, dan kemarahan musuhnya untuk menjadi sumber kekuatan bagi Laples. Oleh sebab itu, makanya Laples bisa membaca gerakan Fran dengan sangat mudah.
Fran tadi sangat emosi karena Laples membawa salah satu temannya yaitu Oxian yang merupakan saudara laki-lakinya. Sedangkan Claude, kepala kesatria terkuat di antara semua bawahan Leon. Claude sangat tenang karena dia udah banyak pengalaman. Claude punya skill unik, Bloodver, skill yang berfokus pada spesialisasi dalam pertempuran. Sedangkan musuhnya adalah Laples, anggota badut yang paling kuat di antara badut yang lainnya. Laples dapat melepaskan serangan fantasmagorik. Jadi seolah-olah Laples memunculkan sebuah pisau terbang dari ruang kosong, dan di balik pisau itu ada sebuah pemicu bom yang bisa meledak. Jadi seperti bom kecil yang diselipit di sebuah pisau. Kekuatan fisik yang sangat tinggi dan indera tempur yang sangat tajam membuat Laples menjadi anggota badut yang paling sulit ditangani. Di lain cerita, yaitu tepatnya pertarungan Kazarim melawan Leon. Kazarim sangat gembira akan datangnya hari ini. Tanpa sadar, Kazarim tersenyum sadis menatap Leon. Kazarim berkata, "Para bawahanmu tidak akan bisa mengalahkan para badutku, Leon Kun." Kazarim pun mulai melangkah menuju Leon. Sedangkan Leon hanya bisa menggertakkan giginya karena kini dia sedang berada dalam kondisi tidak diuntungkan. Suara dalam hati Leon berkata, "Sial, jika seperti ini terus, kita pasti kalah." Kazarim sangat menyukai ekspresi putus asa Leon itu. Kazarim berkata, "Kau akan mati di sini, Leon Kun. Para bawahanmu juga. Sepertinya orang yang tidak dapat diandalkan. Tapi aku tahu, kau tidak akan bertarung dengan serius. Bahkan dalam situasi terdesak seperti ini, kau masih saja naif, Leon Kun. Apakah kau yakin tidak mau mengeluarkan semua kemampuanmu hanya karena nggak mau bawahanmu terkena imbas seranganmu?" Sikap naifmu ini membuatku jijik, Leon Kun. Dan kini akan kuperlihatkan perbedaan kemampuan di antara kita berdua. Dengan riang gembira, bagai seekor serigala memburu domba, Kazarim mulai menyerang Leon. Serangan bertubi-tubi tanpa henti. Dengan dendam membara, Kazarim berhasil menyudutkan Leon, dan Leon tidak bisa menangkis atau membalas serangan brutal itu. Kazarim kini lebih kuat daripada dirinya yang dulu. Kazarim yang udah sekuat Demonor kini makin overpower karena memiliki kekuatan Serapin di dalam tubuhnya. Kazarim yang sekarang benar-benar menjadi monster yang tidak bisa diremehkan. Sambil memukuli Leon tanpa henti, Kazarim mengatakan, "Oi, apa yang kau rasakan sekarang? Rasanya sakit, bukan? Inilah aku, orang yang selalu kau pandang rendah." Kazarim pun mulai mengeluarkan pedangnya. Leon pun juga mengeluarkan pedangnya. Mereka sama-sama beradu pedang, tapi tidak ada satu serangan Leon yang mengenai Kazarim. Namun sebaliknya, Leon makin terpojok oleh berbagai rentetan serangan Kazarim. Bahkan kadang-kadang Leon mencoba menyiapkan serangan kejutan, tapi tetap saja semuanya terbaca dengan mudah oleh Kazarim. Leon masih yakin jika hanya menggunakan kekuatan bertarung dasarnya, dia mampu mengalahkan Kazarim. Tapi nyatanya, semuanya tidak sesuai ekspektasi. Ketidaksabaran meningkat di hati Leon. Kazarim sejenak menghentikan serangannya dan berkata, "Wahahaha, Leon Kun, kenapa kau kini menjadi sangat lemah? Apa aku yang terlalu kuat untuk kau lawan? Aku masih bisa lebih cepat dari ini, dan aku akan terus menyiksamu. Tapi karena kerendahan hatiku, aku akan mengampunimu, asalkan kau menangis dan bersujud, lalu bersumpah setia kepadaku. Bagaimana, tidak buruk bukan?" Meskipun dalam keadaan terpojok, Leon masih sanggup tersenyum. Leon menjawab, "Aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu di depan serangga sepertimu." Kazarim yang tadinya tersenyum, kini mulai memasang ekspresi benar-benar ingin membunuh Leon. "Aku akan merusak wajah cantikmu itu, dan aku akan menggeretmu seperti anjing. Lalu kupamerkan kepada seluruh rakyatmu. Aku ingin melihat ekspresi putus asa dari rakyatmu saat tuannya dijadikan bahan tontonan. Aku ingatkan lagi, Leon, sebelum kau mati, aku akan membunuh satu persatu rakyatmu di depan matamu." Wahahaha, menyenangkan sekali hari ini. Saat mendengar hal itu, Footman, Pierce, dan Laples setuju dengan ucapan Kazarim untuk segera membantai para rakyat Eldorado dengan brutal. Sementara Leon hanya bisa mengerutkan keningnya karena sangat emosi dengan ucapan Kazarim. Sedangkan Alrose dan Claude berteriak ke Leon, "Leon sama, cepat bunuh saja para badut itu, jangan pedulikan kami." Leon pun mulai membulatkan tekadnya dengan menggenggam tangannya. Suara dalam hati Leon berkata, "Gomen minasan, aku pasti akan membunuh badut-badut jalan ini." Saat Leon akan mengeluarkan semua kekuatannya, tiba-tiba di tengah kebimbangan itu datanglah Mizari. Mizari berkata, "Leon sama, kau tidak perlu menahan diri lagi, karena saya telah mengisolasi kastil ini. Jadi seranganmu tidak akan berdampak pada rakyatmu yang berada di luar sini." Melihat kehadiran Mizari, suasana hati Kazarim jadi semakin buruk. Kazarim pun mulai merosting Mizari juga. "Ah, kau bawahan Ki Crimson kan?
Kukira kau hanyalah seorang pengecut yang hanya bisa bersembunyi di balik tuanmu. Mendengar ucapan Kazarim, Mizari pun seketika langsung emosi. Mizari menjawab, karena aku bertugas mengulur waktu. Sepertinya aku bisa melayanimu Kazarim. Karena sebentar lagi Rimuru sama akan datang, dan akan kupastikan kau akan menyesali hari ini. Saat mendengar ucapan Mizari, sontak Kazarim tertawa terbahak-bahak. Wahahaha, Rimuru katamu, kau lucu sekali Mizari. Sontak Mizari bertanya-tanya, kenapa kau tertawa Kazarim? Apanya yang lucu ha? Kazarim pun menjelaskan, jika Rimuru telah mati di tangan Milim. Sontak Leon dan Mizari tidak bisa berkata apa-apa lagi. Melihat ekspresi tegang Mizari dan Leon, Kazarim makin tertawa bahagia. Kemenangan perang ini sudah ditentukan. Demon Lord Rimuru yang menjengkelkan sudah mati. Milim berada di bawah kendali, dan harapan terakhir kalian cuma Gi. Jadi, apakah kau sudah memahami situasi saat ini Mizari? Kau tidak akan bisa bertemu tuanmu Gi lagi, karena aku akan membunuhmu di sini. Setelah Kazarim mengatakan itu, tubuh Kazarim berubah dan kekuatannya makin gak ngotak lagi. Sebagai pemanasan, dalam seketika Kazarim menyerang Leon dan Mizari. Tapi karena Mizari responnya terlambat, kepala Mizari berhasil dicengkram oleh Kazarim dan dilemparkan ke tanah. Dengan senyuman sinis, Leon mengatakan, jangan sombong dulu Kazarim. Aku akan membunuhmu sekali lagi, seperti sebelumnya. Setelah dibanting begitu keras oleh Kazarim, dengan tertatih-tatih, Mizari juga ikutan bangkit. Kini mereka berdua sudah membulatkan tekad akan menghabisi Kazarim saat ini juga. Karena di situ sudah dipasang penghalang, Leon kini bebas mengeluarkan seluruh kemampuannya tanpa mengkhawatirkan para bawahnya. Pertarungan pun dimulai. Leon dan Mizari ingin segera menyelesaikan pertarungan ini secepat mungkin, karena mereka masih ragu tentang berita kematian Rimuru yang dikatakan Kazarim, dan mereka juga ingin secepatnya mencari kebenaran berita ini. Leon dan Mizari pun datang secara bersamaan. Mereka tidak peduli lagi tentang apa itu harga diri. Mereka akan melakukan apapun demi mengalahkan Kazarim. Jadinya Leon dan Mizari main keroyokan. Mereka berdua bersamaan menyerang Kazarim, namun tetap saja mereka tidak bisa mengalahkan Kazarim. Kekuatan mereka berdua masih belum cukup sebanding dengan Kazarim. Kini perang sudah berjalan 3 hari. Di lain cerita, tepatnya di Ruberion, negara yang dipimpin Demon Lord Ruminas. Dengan senyuman dingin dan aura yang sangat mengerikan muncul di wajah Sion saat tahu kedatangan para malaikat dan para raksasa di Ruberion. Tapi sebelum datangnya hari ini, kita akan sedikit flashback sebentar ya guys ya. Waktu hari pertama perang Tenma dimulai, Sion bersama dengan Adalman dan Albert diperintahkan oleh tuannya yaitu Demon Lord Rimuru untuk membantu Ruminas yang akan diserang Dracruel. Saat tahu kedatangan tamu, Ruminas mempersilahkan Sion dan kawan-kawannya masuk ke ruangannya. Dengan enjoy santuy sambil minum kopi hitam, Ruminas duduk di sofanya. Ruminas pun bertanya-tanya, setelah aku pikir-pikir, pasukan malaikat yang menyerang negaraku emang berbahaya, tapi masih bisa kutangani Sion. Bukankah dengan Rimuru mengirimkan kalian semua ke sini? Ini terlalu berlebihan bukan? Sion pun menjawab, Rimuru sama telah meramalkan jika Dracruel akan mengkhianati para Demon Lord dan akan menyerang Ruberion. Ruminas yang tadinya santuy sambil minum kopi, tiba-tiba tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Sion. Ruminas 1000% yakin jika pasukannya bisa mengatasi para malaikat. Tapi beda lagi jika pasukan Dracruel juga menyerang mereka secara bersamaan seperti ini. Dengan sigap, Ruminas mengumpulkan seluruh bawahannya untuk membahas apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi masalah ini. Sambil makan malam, semuanya berkumpul di aula konferensi. Dengan pidato singkat, Ruminas membuka rapat tersebut. Setelah itu, Sion mulai berbicara tentang apa yang dia ketahui tentang pergerakan malaikat yang menyerang berbagai wilayah Demon Lord, serta prediksi Rimuru jika Dracruel akan menyerang Ruberion. Sontak para bawahan Ruminas yang tadinya lahap makan malam, kini sudah tidak memiliki selera untuk melanjutkan makan. Semuanya memasang ekspresi tegang dan ketakutan yang luar biasa. Bagi Ruminas, melarikan diri dari Ruberion emang mudah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mereka akan membiarkan Ruminas kabur begitu saja? Jawabannya tentu saja tidak. Karena sebelumnya kita tahu, Velda telah mengumumkan kehancuran dunia. Maka dengan kata lain, tidak ada satu orang atau musuh yang akan Velda lepaskan. Sementara suasana rapat di situ semakin tidak kondusif. Para bawahan Ruminas banyak yang panik karena serangan tiba-tiba Dracruel ini. Namun Ruminas berusaha menenangkan semua bawahannya jika mereka pasti bisa baik-baik saja. Karena bala bantuan dari Tempest juga sudah ada di sini. Ruminas dengan teriakan penuh semangat mengatakan
jika kemenangan sudah di depan mata. Dan dalam sekejap, semua orang yang ada di situ optimis dengan kemenangan mereka. Tidak ada lagi kecemasan di hati mereka. Di hari kedua perang Tenma, menurut laporan dari regu pengintai para bawaan Ruminas, pergerakan pasukan Darkruel sudah terlihat. Pasukan Darkruel bergerak tanpa henti, tanpa peduli dengan makan atau istirahat. Dengan kata lain, kedatangan Darkruel sampai ke Ruberion bisa diprediksi. Sedangkan untuk saat ini, para pasukan Ruminas cuma berperang melawan para malaikat, dan hal itu bukanlah masalah untuk para pasukan Ruminas. Namun di hari itu pula, kecemasan melanda semua umat manusia. Tepat waktu sore hari, tiba-tiba Velda mengumumkan ke seluruh dunia, "Wahai para manusia-manusia bodoh, izinkan aku memberitahu kalian semua, jika Demon Lord Rimuru telah dikalahkan oleh Demon Lord Milim Nafa. Dan kini, Milim Nafa serta Darkruel telah bersedia mengikutiku. Dan yang tersisa hanyalah 4 Demon Lord harapan kalian. Kalian para manusia bodoh, boleh saja memusuhiku sampai akhir pertarungan, tapi aku akan memberikan kemudahan kematian tanpa rasa sakit bagi siapa saja yang menyerah. Daripada kalian takut, putus asa, tidak berujung, kenapa tidak memilih mati saja? Dan dengan ini, aku umumkan kepada kalian semua, aku Velda yang agung, akan menghancurkan dunia ini secara massal pada hari ke-7 perang Tenma." Jadi lebih baik kalian renungkan saja. Jangan lari dan cerahkan jiwa kalian dengan tenang, tanpa perlawanan. Maka aku akan memberikan kalian kematian tanpa rasa sakit sesuai janjiku. Setelah Velda mengumumkan hal itu ke seluruh dunia, semua orang panik dan mulai berlari ke sana kemari. Ada juga beberapa orang yang udah pasrah dan memilih untuk menyerah. Kini dunia benar-benar berada dalam kekacauan. Tidak ada keraguan atau kebohongan tentang ucapan Velda. Karena jika Velda dalam mood yang buruk, Velda bisa saja menghancurkan dunia tanpa menentukan kapan itu hari dan tanggalnya. Mungkin inilah yang disebut belas kasihan dari Velda untuk semua manusia di bumi. Berita kematian Demon Lord Rimuru membuat keputusasaan itu terasa nyata bagi umat manusia. Tak pernah terlintas di benak mereka jika Demon Lord yang disegani, yaitu Rimuru, bisa dikalahkan secepat ini. Andai saja jika kematian Demon Lord Rimuru masih belum diketahui, mungkin semua manusia masih berpikir ada harapan untuk menang. Tapi setelah tahu jika Rimuru tiada, harapan itu juga musnah. Bahkan masih ada yang percaya jika berita ini hanyalah hoax yang dibuat-buat Velda untuk menakuti semua orang. Contohnya saja Raja baru Valminas, yaitu Yomu. Yomu berkata, tidak mungkin Rimuru sama mati semudah itu. Sepertinya Velda sendiri juga sudah tertipu dan merasa sudah menang di atas segalanya. Tapi orang itu, Velda, dia tidak tahu seperti apa Rimuru sama. Ini seperti rencana waktu aku dulu menaklukkan negara ini bersama Rimuru sama. Kasian sekali kau Velda. Negara Draft, Sarion, Brumun juga tidak mempercayai berita ini. Mereka dengan cepat mengambil tindakan untuk mengumpulkan orang sebanyak mungkin agar percaya jika berita ini hanyalah hoax belaka. Para pemimpin negara-negara itu berusaha agar semua orang tetap percaya jika mereka pasti bisa memenangkan perang ini. Sementara Xion yang mendengar berita palsu ini, seketika emosi meluap-luap dalam dirinya. Xion kini sangat murka, dan Xion jelas nggak percaya dengan berita bodong ini. Kini Xion sangat ingin membunuh Velda karena telah menyebarkan berita nggak jelas. Xion akan mengamuk habis-habisan dan menghancurkan semuanya. Xion cuan, opai boing-boing Daisuki. Melihat Xion yang terbakar emosi, Adalman pun kesulitan menenangkan Xion. Xion sama, mohon tenangkan pikiran Anda. Rimuru sama tidak akan mati semudah itu. Menurutku, Rimuru sama kini disegel di suatu tempat, ucap Adalman. Yang namanya Xion, yang sebagian kecerdasannya cuma ada di Opai. Xion menjawab, tersegel katamu. Kalau begitu, aku harus segera menyelamatkan Rimuru sama. Sontak, Adalman makin bingung karena jawaban Xion semakin barbar saja. Adalman pun berusaha membujuk Xion. Bukan begitu masalahnya Xion-san. Kita ini tidak tahu Rimuru sama disegel di mana. Jadi lebih baik kita tangkap Darkruel dan tanya lebih detailnya. Sontak ucapan tipu-tipu Adalman itu bisa menenangkan dan meredakan emosi Xion manusia setengah opai itu. Kini pikiran Xion mulai jernih lagi dan bisa lebih fokus untuk menyerang Darkruel. Sedangkan kini Darkruel dan para pasukannya telah mencapai Ruberion. Bagi siapapun yang berani menghalangi pasukan Darkruel, maka pasukan itu akan membabat habis semua orang yang menghalangi jalan. Pasukan Darkruel terus berjalan menuju ibu kota negara Ruberion. Ibu kota dilindungi oleh penghalang 3 lapis. Tapi sayangnya meskipun penghalang itu kuat, penghalang itu nggak berguna untuk malaikat. Penghalang itu tidak berpengaruh untuk makhluk yang memiliki atribut suci. Jadinya para malaikat dengan mudah masuk penghalang. Dalam rapat kemarin malam, sudah disepakati jika bala bantuan dari Tempest akan melawan para pasukan Darkruel dan pasukan Ruminas akan melawan para malaikat.
Gak lama, para pasukan Dagruel sudah menghancurkan penghalang di perbatasan ibu kota. Xion dan Adalman pun menyuruh semua pasukannya untuk segera bersiap. Para pasukan Adalman berdiri di barisan paling depan dengan jumlah kurang dari 150.000 pasukan. Di antara pasukan itu, ada 2.000 Dead Knight, 100.000 Zombie Soldier, 20.000 Skeleton Soldier, 10.000 Skeleton Archer, dan 10.000 Skeleton Knight. Adalman bisa menciptakan pasukan sebanyak itu yang berasal dari mayat-mayat orang yang gak beli gelang saat memasuki labirin di Tempest. Karena jika masuk tanpa gelang, jika mati ya gak bisa hidup lagi. Di pasukan Adalman, barisan paling depan sendiri ada 100.000 zombie soldier. Meskipun tidak di dalam labirin, para pasukan Adalman masih bisa dibilang abadi. Mereka akan terus bangkit jika diserang. Tapi ada satu kelemahan. Mereka akan benar-benar tidak bisa bangkit ketika mereka dihancurkan secara langsung tanpa sisa. Sedangkan Xion juga membawa pasukan yang berjumlah 10.000 dengan kekuatan setara peringkat A-. Anehnya, para pasukan ini dipimpin oleh putra-putra pemimpin musuh yaitu Demon Lord Dagruel. Tapi Xion percaya jika putra Dagruel tidak akan mengkhianatinya karena mereka telah bersumpah setia kepada tuannya yaitu Rimuru. Namun pertanyaannya adalah, meskipun mereka para anak-anak Dagruel tidak berkhianat, apakah mereka bisa bertarung tanpa ragu melawan kelompoknya sendiri? Untuk memastikan hal itu, Xion bertanya, "Hoi kalian, musuh, masih saudara kalian, apakah kalian masih sanggup melawan mereka?" Mereka bertiga pun menjawab secara bersamaan, "Jangan khawatir Onesan, entah itu orang tua kita atau paman kita akan mengalahkan mereka tanpa ragu." Para anak Dagruel juga mengatakan jika mereka memiliki dua paman yang kekuatannya tidak bisa diremehkan. Saat mendengar hal itu, untuk beberapa alasan, Xion menjadi gelisah. Tapi Xion mencoba untuk tetap optimis jika mereka pasti bisa menghadapi musuh-musuh yang kuat. Sementara itu, Dagruel membawa 100.000 pasukan yang bernama Chain of Restraint Titan Army. Memang jika dijumlahkan, pasukan Xion dan Adalman menang jumlah. Tapi sayangnya, kekuatan serta kualitas bertempur mereka masih kalah dengan para pasukan Dagruel. Dengan menundukkan kepalanya, Adalman meminta izin Xion untuk melakukan serangan pembuka. Dan tanpa pikir panjang, Xion pun mengizinkan Adalman. Dalam benak Xion berpikir, sekuat apapun Dagruel dan para adik-adiknya, tetap saja pemenangnya adalah aku. Tanpa sadar, Xion tersenyum menatap pasukan Dagruel yang makin mendekat. Dan pertempuran pun dimulai. Adalman dan Wendy terbang di langit menatap semua musuh yang sedang menyerang perbatasan. Tanpa ragu, Adalman mulai mengeluarkan sihir ekstrim kuno Meteor Tempest. Dalam sekejap, cahaya yang menyilaukan muncul di langit. Dan itu ternyata meteor-meteor panas yang berjumlah 1000 biji. Tiap biji meteor itu memiliki diameter 50 cm sampai 1 meter. Dan dalam sekejap, 1000 meteor itu dilepaskan menuju para pasukan Dagruel. Meskipun pasukan Dagruel adalah para raksasa yang dikenal dengan kekuatan regenerasi yang sangat hebat, namun daya regenerasi itu tidak ada artinya jika mereka menerima kerusakan yang sangat fatal. Para raksasa mencoba menangkap meteor itu, tapi meteor itu malah meledak dan kepala mereka juga langsung hancur. Para raksasa tidak dapat kabur atau melarikan diri karena mereka telah terperangkap di tempat jatuhnya para meteor itu. Hanya dengan satu sihir yang dilepaskan Adalman, membuat sepertiga pasukan Dagruel lenyap. Setelah Adalman mengeluarkan sihir itu, Adalman menghampiri Gadra. "Lihat Gadra, sangat luar biasa bukan sihirku ini?" Saat mendengar ucapan sombong Adalman, Gadra ngerasa sedikit iri. "Sihir apaan itu? Aku juga bisa melakukan sihir ekstrim seperti itu, tapi aku tidak memiliki mana sebesar itu." "Oh ya Adalman, bisakah kau memberiku sedikit mana?" Adalman pun dengan senang hati membantu Gadra, dan Gadra pun mulai merapalkan sihir terkuatnya, Dangerous Nihilistic. Dalam sekejap, muncul formasi sihir yang sangat besar di langit dan tanah. Tanah dan langit membentuk sebuah koneksi yang saling menghubungkan satu sama lain, menciptakan sebuah penghalang. Dari penghalang itu muncul bola listrik yang tak terhitung banyaknya. Para pasukan Dagruel yang terjebak di dalam penghalang formasi sihir itu seketika tersambar listrik berkuatan tinggi yang mengakibatkan mereka lenyap dalam sekejap. Saat melihat sihir itu, Adalman sendiri juga tertegun, karena jika Gadra gagal mengendalikan sihirnya, dunia mungkin bisa hancur. Di satu sisi, setelah melepaskan sihir itu dan memakan banyak korban, Gadra tertawa. "Wahahaha, bagaimana luar biasa kan sihirku ini Adalman?" Adalman pun menjawab, "Ya percuma saja hebat, karena tanpa bantuanku, kau juga tidak mungkin bisa mengeluarkan sihir itu." Mereka berdua berhasil mengurangi jumlah pasukan musuh dengan dua sihir yang ekstrim. Tapi yang membuat mereka heran adalah
Pasukan raksasa milik Dagruel tetap melanjutkan perjalanan untuk tetap menyerang. Mereka seolah-olah tidak takut, dan mereka seolah-olah tidak peduli dengan kematian para rekan-rekan raksasanya. Adalman dan Gadra saling menatap heran melihat situasi saat ini. Adalman bertanya, "Gila, apakah para raksasa itu tidak memiliki rasa takut?" Gadra pun menjawab, "Haruskah kita mundur, Adalman?" Mereka pun akhirnya sepakat untuk mundur dan memilih memberikan laporan kepada Sion, karena keadaan mereka berdua juga sudah mengeluarkan mana sihir yang cukup banyak. Kini jumlah pasukan Dagruel tersisa 50.000 pasukan, yang berarti serangan Adalman memusnahkan 30.000 pasukan Dagruel, dan serangan Gadra memakan korban 20.000 pasukan. Meskipun telah kehilangan setengah pasukannya, Dagruel tidak merasa kehilangan atau bersalah. Bagi Dagruel, hal itu emang wajar, karena pasukannya diserang oleh sihir yang kekuatannya sangat besar. Dagruel nggak mau mundur, karena jika dia atau pasukannya mundur, sama saja mencoreng harga dirinya sebagai seorang prajurit. Dagruel mengakui kehebatan Gadra dan Adalman, tapi sayangnya, sekuat apapun sihir, hal itu tidak akan mempan kepada Dagruel, karena Dagruel memiliki kemampuan kebal terhadap sihir apapun dengan mengaktifkan Anti-Magic Guard Absolute Magic Defense. Maka secara otomatis Dagruel bisa menetralkan semua serangan sihir. Selama Dagruel memiliki kemampuan ini, serangan sihir sekuat apapun tidak akan bisa membunuh Dagruel. Sambil terus berjalan, Dagruel tiba-tiba kepikiran anaknya, yaitu Dagura, Ryura, dan Debura. Dan tentu saja, ketiga anaknya ini akan bertarung melawan bapaknya. Di dalam hati kecil Dagruel, dia berharap agar para anak-anaknya jadi bertambah kuat, karena anak-anaknya juga telah berlatih di Tempest. Dalam benak Dagruel berkata, "Aku harap kalian menikmati hidup dengan bebas. Jangan mati saat melawanku, dan cobalah bertahan hidup sebisa mungkin dalam perang ini." Meskipun akan melawan anak-anaknya, Dagruel nggak akan ragu, karena dia adalah prajurit. Apapun yang dikatakan tuannya Velda, maka dia harus menuruti dan menjalankan misi ini. Tapi walaupun begitu, Dagruel masih berharap agar para putranya tidak tewas saat melawannya. Dan inilah dilema besar seorang bapak Dagruel tanpa ragu menjalankan misinya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Isi Kindle. Pamit, bye bye.